Suara ke-183. Novel 9 Sutra Matahari. Edisi 2821 hingga 2830. Novel fiksi fantasi bela diri berseris. Setelah beberapa hari merasakan dan mencari di dunia reinkarnasi, Ye Tianfei tahu bahwa mungkin tidak akan ada hasil jika dia terus mencari, jadi dia mengakhirinya. Jadi Ye Tianfei pergi dan membawa Hu Miao keluar dari dunia reinkarnasi. "Tuan, apa yang akan kita lakukan selanjutnya?" Hu Miao bertanya pada Ye Tianfei setelah keluar dari dunia reinkarnasi. "Pergi dan selesaikan rekeningnya." Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata. Kemudian Ye Tianfei mengeluarkan kartu teleportasi luar angkasa dan berteleportasi langsung ke markas inti faksi gelap, di luar tanah Yangyin. Tidak akan ada lagi faksi gelap di 3000 dunia. Ye Tianfei berjalan ke tanah Yangyin selangkah demi selangkah dan berkata dengan suara dingin. Suara Ye Tianfei diberkati oleh energi abadi, dan setiap kata seperti sambaran petir, mengguncang ruang dan waktu. Energi abadi Ye Tianfei saat ini sangat menakutkan, jauh lebih kuat daripada kebanyakan dewa emas sempurna. Anak laki-laki itu Ye Tianfei yang ada di sini. Bersiaplah untuk melawan musuh. Serangkaian tangisan panik segera terdengar di Yangyin Ground. Sekelompok orang dari faksi gelap bergegas keluar dari dalam. Sambil berpikir, Ye Tianfei melepaskan sejumlah besar energi abadi, yang menyebar seperti lautan luas. Kemanapun perginya, sekelompok orang dari faksi gelap dimusnahkan. Faksi gelap dengan kekuatan rata-rata itu lebih lemah dari semut di depan Ye Tianfei tidak perlu mengambil tindakan, dia hanya perlu melepaskan tekanan energi untuk mengguncang mereka hingga menjadi ketiadaan. Ye Tianfei, kamu sangat kejam. Seorang abadi duniawi dari faksi gelap melihat begitu banyak anggota faksi gelap yang dimusnahkan oleh Ye Tianfei. Dia menunjuk ke arah Ye Tianfei dan mengutuk dengan marah. Berisik. Ye Tianfei menamparkan makhluk abadi duniawi dari sekte gelap itu ke dalam genangan daging dan darah, dan kemudian menguap sepenuhnya menjadi ketiadaan. Tidak hanya Earth Immortal ini, tetapi sekelompok besar anggota faksi gelap di dekatnya juga menderita bencana bersamanya, langsung musnah dan menghilang. Ini sangat menakutkan. Tidak heran bahkan leluhur dikalahkan olehnya. Ketika Dewa Bumi Sekte Gelap lainnya melihat ketakutan Ye Tianfei akan sukses atau gagal, mereka begitu ketakutan hingga hati mereka bergetar semuanya. Diam-diam mundur. Pencuri muda Ye Tianfei, jika kamu membantai pasukan faksi gelap kami seperti ini, apakah kamu tidak takut faksi gelap kami akan menyelesaikan masalah denganmu di masa depan? Sejujurnya, faksi gelap kami sangat kuat kekuatan di ruang dan waktu luar, dan ketiga fraksi kegelapan di ribuan dunia hanya dapat dianggap sebagai benteng kecil, yang jauh dari mewakili kekuatan sebenarnya dari fraksi kegelapan kita. Seorang master abadi emas dari fraksi kegelapan muncul, berdiri di kejauhan, menatap Ye Tianfei dengan mata ketakutan, dan berbicara. Aku menunggumu, faksi gelap, untuk menyelesaikan masalah. Mulai sekarang, semua faksi gelap di 3000 dunia akan mati. Ye Tianfei menjawab dengan tenang, Gemuruh. Begitu dia selesai berbicara, bola cahaya emas besar melonjak ke langit dari badan Ye Tianfei, terus membesar, berguling ke depan dan menghancurkan. Kemanapun bola cahaya emas besar ini pergi, semua anggota faksi gelap hancur berkeping-keping. Tidak peduli apa kekuatan mereka, selama mereka sedikit tersentuh oleh bola cahaya emas ini, mereka akan langsung hancur, tidak ada yang selamat. Ye Tianfei berjalan menuju master abadi emas dari faksi gelap selangkah demi selangkah, penuh dengan niat membunuh. Wajah master abadi emas berubah dengan liar, dan dia tahu bahwa dia tidak akan pernah menjadi lawan Ye Tianfei. Karena bahkan leluhur dan kakak laki-lakinya dikalahkan oleh Ye Tianfei. Kita bukan tandingannya. Sepertinya kita tidak bisa mempertahankan tempat ini. Ayo kabur. Pada saat ini, master abadi emas lain dari faksi kegelapan yang tampaknya lebih kuat muncul di dekatnya dan berkata. Jadi dua tuan emas abadi dari faksi gelap berbalik dan melarikan diri pada saat yang sama. Kamu tidak bisa melarikan diri. Ye Tianfei mensibir. Su Qingluo menghilang karena faksi gelap. Ye Tianfei dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat terhadap faksi gelap saat ini. Bagaimana dia bisa membiarkan dua dewa emas dari faksi gelap ini pergi? Memanggil. Ye Tianfei menggunakan teknik pergerakan luar angkasanya yang besar dan segera menyusul salah satu master abadi emas. Gemuruh.
Kekuatan tinju yang menggelinding, seperti lautan luas, langsung menenggelamkan keabadian emas ini. Tuan Abadi Emas menjadi pucat karena ketakutan, berbalik dan ingin melawan Ye Tianfei dengan putus asa. Tapi saat berikutnya, dengan letusan, badan dan jiwa Abadi Emas Sekte Gelap ini hancur berkeping-keping, dan dia jatuh seperti ini. Pembunuhan instan. Dengan kekuatan tempur Ye Tianfei saat ini, dia sudah bisa membunuh rata-rata Master Abadi Emas secara instan. Master Abadi Emas lainnya dari faksi gelap sangat ketakutan sehingga dia melarikan diri dengan seluruh kekuatannya. Ye Tianfei langsung mengaktifkan kartu teleportasi luar angkasa, dan segera diteleportasi ke belakang keabadian emas. Dia menggunakan formasi dunia luar angkasa dan menekan keabadian emas di sana, tidak dapat bergerak. Kemudian Ye Tianfei meninju keabadian emas Sekte Gelap ini sampai meledak dan tidak berubah menjadi apa-apa. Bunuh mereka semua, bunuh mereka semua. Tidak ada satupun faksi gelap yang bisa dilepaskan. Ye Tianfei memindahkan Lao Hun, Jin Jiaolongken, Hu Miao, Huang Sang, Dugu Huan, Dabing, dan lainnya keluar dari menara pantom. Kata dengan suara dingin, membunuh. Hu Miao dan yang lainnya memahami suasana hati Ye Tianfei dan segera memulai pembantaian. Mereka bergegas keluar satu persatu dengan niat membunuh, seolah-olah sedang memanen jerami, membantai anggota faksi gelap dalam jumlah besar. Ye Tianfei juga melepaskan binatang dewa berkepala 9 dan klon vampir, memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam pembantaian. Orang-orang yang mengikuti Ye Tianfei semuanya berbeda dari sebelumnya. Orang-orang dari faksi gelap dengan kekuatan rata-rata hanya bisa dibantai. Setengah hari kemudian, semua anggota faksi gelap di Tanah Yangyin terbunuh, dan hanya sedikit yang bisa melarikan diri. Ye Tianfei mencari dengan hati-hati di Tanah Yangyin, tetapi tidak menemukan keberadaan leluhur kegelapan, maupun kakak laki-lakinya. Kecuali dua dewa emas dari faksi kegelapan yang baru saja terbunuh, hanya ada sekelompok dewa bumi yang tersisa di tempat pengasuhan Yin ini. Sepertinya leluhur kegelapan dan kakak laki-lakinya pasti telah meninggalkan ruang dan waktu ini. Nah, jika kita bertemu lagi di masa depan, kita harus menyelesaikan masalah dengan mereka. Ye Tianfei melihat ke Tanah Yin yang telah dibantai, dan berkata pada dirinya sendiri. Di waktu berikutnya, Ye Tianfei memimpin Hu Miao dan yang lainnya berjalan di kehampaan 3000 dunia yang kacau, menghancurkan semua benteng faksi gelap satu demi satu. Setelah leluhur kegelapan dikalahkan oleh Ye Tianfei, meskipun dia telah meninggalkan ruang dan waktu ini, orang-orang dari fraksi kegelapan masih tinggal di berbagai benteng. Sekarang Ye Tianfei ingin melenyapkan semua faksi gelap di ruang dan waktu ini, tanpa meninggalkan siapapun. Lebih dari 10 hari kemudian, Tuan, kami akhirnya membunuh semua anggota faksi gelap di ruang dan waktu ini. Kami akhirnya menghela nafas lega. Kami tidak hanya melenyapkan semua anggota faksi gelap, tapi kami juga mendapatkan semua harta benda dari faksi gelap. Ya, panen kita terlalu kaya. Semua properti yang dikumpulkan oleh faksi gelap di ruang dan waktu ini selama bertahun-tahun sekarang menjadi milik kita. Ulat Sutra Naga bertanduk emas sangat bersemangat, karena dalam proses membunuh faksi gelap selama ini, dia memperoleh banyak hal. Dia mendapat banyak berbagai kristal energi, ramuan, dan segala jenis materi surgawi dan harta duniawi. Faksi kegelapan telah menguasai 3000 dunia untuk waktu yang sangat lama. Harta yang telah mereka kumpulkan di ruang dan waktu ini sangatlah mengerikan. Nenek moyang kegelapan pernah terluka parah sebelumnya dan sedang terburu-buru karena dia takut Ye Tianfei akan berburu dia jatuh. Dia melarikan diri dan tidak punya waktu untuk mengambil barang-barang tersebut. Sekarang semuanya jatuh ke tangan Ye Tianfei dan orang-orang di samping Ye Tianfei. Ye Tianfei sendiri secara alami telah memperoleh banyak hal. Dia telah memperoleh berbagai kristal energi, ramuan, serta semua jenis harta surgawi dan duniawi, senjata ajaib, dan harta lainnya yang terlalu banyak untuk dihitung cincin luar angkasa. Tuan, saya kaya. Hu Miao tersenyum begitu lebar hingga dia bahkan tidak bisa melihat matanya. Selain faksi gelap, ada banyak kekuatan lain di ruang dan waktu ini yang telah memprovokasi Anda, Guru. Mengapa tidak mengambil kesempatan ini untuk datang dan menyelesaikan masalah dengan mereka satu persatu? Tentu saja, ayo pergi ke dunia iblis sekarang. Bagus, ayo pergi.
Hu Miao sangat bersemangat dan berteriak keras. Ye Tianfei mengeluarkan kartu teleportasi luar angkasa, mengaktifkannya secara langsung dan mengajak semua orang untuk berteleportasi ke arah dunia iblis. Segera setelah itu, kami tiba di depan dunia iblis. Aura iblis di depan adalah pintu masuk dan keluar dunia iblis. Ye Tianfei memimpin Hu Miao, Huang Sang, Jin Jiao Longchan, Du Guhuan dan Da Bing saat mereka berjalan menuju pintu masuk dan keluar dunia iblis. Selama periode ini, Da Bing kembali ke dunia es beberapa kali, tetapi segera kembali ke sisi Ye Tianfei dan mengikuti Ye Tianfei. Itu Ye Tianfei. Ye Tianfei ada di sini. Tepat sebelum Ye Tianfei muncul di dunia iblis, orang-orang kuat di dunia iblis sudah merasakannya dan berteriak panik. Selama periode ini, Ye Tianfei mengejar faksi gelap di mana-mana di 3000 dunia besar dan kecil, menghancurkan benteng faksi gelap satu demi satu, yang telah menimbulkan sensasi di seluruh 3000 dunia besar dan kecil. Kekuatan yang memiliki masalah dengan Ye Tianfei ketakutan, khawatir Ye Tianfei akan datang untuk menyelesaikan masalah. Ini adalah dunia iblis. Tidak ada orang luar yang diizinkan masuk tanpa izin. Sebelum Ye Tianfei datang ke pintu masuk dan keluar dunia iblis, sekelompok orang dari dunia iblis segera muncul dan menghalangi jalan pada Ye Tianfei dengan panik dan berkata, monster ini secara alami mengetahui bahwa manusia muda di depannya adalah Ye Tianfei yang terkenal, tetapi dia menerima perintah dari puncak dunia monster untuk memblokir tempat ini dengan pasukannya. Ye Tianfei tidak mengatakan omong kosong apapun, dan langsung menamparnya. Dia menggunakan kekuatan fisiknya dan terus memperbesar telapak tangannya. Semua monster yang menghalangi jalan di depan dipukuli menjadi bola daging dan darah, dan kemudian menguap menjadi ketiadaan. Gemuruh. Ketika Ye Tianfei hendak melangkah ke pintu masuk dan keluar dunia iblis, lebih dari selusin formasi kuno muncul pada saat yang sama, membentuk lapisan formasi tirai cahaya, menghalangi jalan Ye Tianfei. Formasi belaka tidak bisa menghalangi jalanku. Ye Tianfei berkata sambil mensibir. Ye Tianfei langsung mengatur lusinan formasi besar, dan bergemuruh menuju formasi di depan. Jurus ini disebut menggunakan formasi untuk menghancurkan formasi. Dalam sekejap, semua formasi di pintu masuk dan keluar dunia iblis hancur berkeping-keping dan tidak berubah menjadi apapun. Lalu Ye Tianfei membawa semua orang ke dunia iblis. Ye Tianfei, mengapa kamu ingin membunuh anggota klan iblis kami dan menghancurkan formasi di pintu masuk dan keluar dunia iblis kami? Apa niatmu? Apakah kamu ingin memprovokasi klan iblis kami? Ke dunia iblis, ada seseorang. Sejumlah besar pemimpin senior klan iblis muncul di depan dan menghalangi jalan dengan pasukan dunia iblis. Sekilas, pasukan monster tampak seperti lautan luas tanpa akhir yang terlihat, memancarkan aura monster yang luar biasa dan niat membunuh. Ye Tianfei memandang para pemimpin senior klan iblis di depannya dan menemukan bahwa pemimpinnya adalah 5 iblis tua tingkat keabadian emas. Tak perlu dikatakan, kelima iblis tua ini pasti berasal dari apa yang disebut ibu kota iblis dan merupakan bukan dari dunia iblis ini. Tujuan kedatanganku ke sini adalah untuk menghancurkan dunia iblis. Setelah hari ini, tidak akan ada dunia iblis di antara 3000 dunia. Ye Tianfei berkata dengan ringan, sama sekali tidak memperhatikan 5 iblis tua. Ye Tianfei, kamu terlalu sombong. Apakah kamu ingin memprovokasi klan iblis kami? Dunia iblis di 3000 dunia adalah cabang dari kota iblis. Jika kamu berani menyerang dunia iblis kami, kamu memprovokasi kota iblis. Anda harus hati-hati pikirkan konsekuensinya. Klan iblis kita ada di sini. Itu milik kekuatan besar di Tianwanji. Itu telah diwarisi sejak lama dan memiliki dasar yang sangat dalam. Meskipun kekuatanmu bagus, itu tidak berarti apa-apa bagi seluruh klan iblis kita. Seorang iblis tua melangkah maju dan berkata dengan tegas. Dia berkata kepada Ye Tianfei dengan nada suara. Jangan katakan padaku omong kosong tidak berguna ini. Aku baru saja mengatakan bahwa aku di sini hari ini untuk menghancurkan dunia iblis. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi dunia iblis di 3000 dunia kita. Nada suara Ye Tianfei sangat datar. Dan dia tidak mengatakan apapun. Ingatlah kata-kata monster tua itu. Ye Tianfei mengerti bahwa dia telah menaruh dendam dengan kekuatan besar itu. Bahkan jika dia menyerah, kekuatan besar itu akan datang mengganggunya suatu hari nanti, dan mereka tidak akan pernah berdamai dengannya karena kemundurannya.
Oleh karena itu, cara paling sederhana adalah dengan membunuh semua musuh dan membunuh semua monster di ruang dan waktu ini, agar mungkin Anda bisa mendapatkan masa damai. Adapun masa depan, Ye Tianfei yakin bahwa dengan bakat dan potensinya sendiri, dia tidak perlu takut dengan klan iblis. Ye Tianfei telah mengalami terlalu banyak berbagai situasi, besar dan kecil, dari benua Tianxuan hingga hari ini, dan tekadnya sangat ditentukan. Tidak ada gunanya apa yang kamu katakan, ayo kita bertarung dengan baik. Ye Tianfei meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Hu Miao, ulat sutra naga bertanduk emas, Huang Sang, Huan kesepian, klon vampir, dan binatang berkepala 9 semuanya mengikuti Ye Tianfei, semuanya melepaskan energi yang menakutkan. Berbagai energi yang tak ada habisnya berubah menjadi badai energi yang bergulir dan melanda seluruh dunia. Meskipun jumlah pihak Ye Tianfei kecil, kekuatan masing-masing pihak sangat menakutkan. Dalam hal momentum, dibandingkan dengan pasukan iblis di sisi berlawanan, mereka hanya lebih kuat dari yang lemah. Sepertinya anak ini tidak mau melepaskan dunia iblis kita. Hanya ada satu pertempuran tersisa. 5 iblis tua saling mengirim pesan untuk berdiskusi. Membunuh. Pada saat ini, Ye Tianfei mengambil tindakan terlebih dahulu dan tiba-tiba bergegas ke depan. Gemuruh. Ye Tianfei menggunakan kaki Tianzannya, dan sebuah kaki besar muncul di langit, membawa energi yang menakutkan dan menjatuhkan pasukan dunia iblis. Energi dan hukum yang tak ada habisnya masih melekat di kaki besar ini. Sebelum ia bisa diturunkan, energi mengerikan itu menekan jejak kaki yang sangat besar di tanah, dan kedalaman jejak kaki ini terus bertambah. Sejumlah besar pasukan dunia iblis yang tidak punya waktu untuk menghindar diinjak-injak menjadi bola daging di tempat, menderita banyak korban. Pasukan iblis lain di dekatnya sangat ketakutan sehingga mereka melarikan diri. Ye Tianfei, berhentilah bersikap sombong. Setan tua naik ke udara, sepasang cakar iblis tajam terus membesar, mengaum ke arahnya membawa kekuatan iblis yang menakutkan. Ye Tianfei meninjunya secara langsung tanpa mengelak. Kekuatan fisik yang sangat menakutkan mengalir keluar dari badannya terus-menerus, dan ruang di depannya terus riyuntuh. Iblis tua itu merasakan kekuatan mengerikan dari tinju Ye Tianfei, dan wajahnya berubah ketakutan. Dia ingin berbalik dan melarikan diri, tetapi saat ini sudah terlambat, jadi dia hanya bisa menggigit peluru dan melambaikan sepasang iblis cakar untuk menyambut tinju Ye Tianfei. Dengan keras, serangan dari kedua sisi bertabrakan. Energi pertempuran yang sangat menakutkan menyebar dari pusat tabrakan seperti lautan luas, seolah-olah menggulingkan dunia. Dengan suara, iblis tua itu menjerit, dan kemudian sepasang cakar iblisnya meledak dan berubah menjadi bola kabut darah. Iblis tua itu memasang ekspresi ngeri di wajahnya. Dia menyadari bahwa dia sama sekali tidak bisa menjadi lawan Ye Tianfei, jadi dia berbalik dan lari tanpa ragu-ragu. Tapi Ye Tianfei tidak mau melepaskannya, dan langsung menggunakan formasi dunia luar angkasa. Bayangan dunia besar jatuh dari langit dan menekan badannya. Saat kekuatannya terus meningkat, budidaya hukum Ye Tianfei juga terus meningkat, dan kekuatan susunan dunia luar angkasa yang dia tunjukkan sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Badan iblis tua itu tenggelam, seolah-olah ada gunung tak kasat mata yang menekan badannya. Dengan keras, tinju Ye Tianfei melewatinya, langsung mengenai badan iblis tua itu hingga meledak. Ye Tianfei, kamu binatang kecil, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Jiwa iblis tua itu muncul tidak jauh dari sana, sangat lemah, dan menjerit nyaring. Namun, sebelum teriakan iblis tua itu berakhir, Huang Sang muncul di sampingnya, dan kabut hantu besar meletus untuk menenggelamkannya. Kamu bilang kamu bisa melarikan diri jika kamu mau, tetapi jika kamu berbicara terlalu banyak omong kosong, bukankah kamu meminta kematian? Kamu adalah seorang kultivator hantu. Badan jiwa iblis tua itu memandang ke arah Huang Sang yang hitam mengkilat dan langsung ketakutan. Dia datang dari dunia luar dan mendapat banyak informasi. Tentu saja dia tahu bahwa pembudidaya hantu adalah musuh dari badan jiwa. Iblis tua itu sangat ingin melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Huang Sang melambaikan tangannya, dan rantai hitam muncul dari udara tipis, langsung membungkus badan jiwanya kuat dan dapat menangani semua jiwa. Cepat selamatkan aku. Iblis tua ini benar-benar ketakutan dan berteriak panik. Iblis tua lainnya ingin bergegas membantu,
Tapi Ye Tianfei mengambil langkah maju dan memblokir Huang Sang. Gemuruh. Ye Tianfei menggunakan telapak tangannya yang hilang di bumi, dan sebuah telapak tangan besar muncul di langit dan menyerang monster-monster tua itu. Setan tua itu merasakan kekuatan telapak tangan Ye Tianfei yang menakutkan, dan wajah mereka berubah ketakutan. Kekuatan abadi Ye Tianfei saat ini terlalu kuat, dan tidak setingkat dengan monster tua di depannya. Saya melihat telapak tangan besar membawa energi peri yang menakutkan, memaksa monster tua mundur selangkah demi selangkah. Pada saat ini, Hu Miao, Jin Jiao Longchan dan yang lainnya telah menyerang pasukan dunia iblis dengan niat membunuh. Meskipun jumlahnya kecil, kekuatan tempur yang ditampilkan sangat kuat kemanapun mereka pergi. Mereka seperti memanen jerami, terus-menerus menghancurkan mereka. Bunuh kumpulan demi kumpulan pasukan monster. Monster-monster tua itu bertarung melawan Ye Tianfei, dan dipukuli hingga menjadi berantakan setelah beberapa saat. Setiap gerakan dan setiap gerakan Ye Tianfei melepaskan energi yang sangat menakutkan. Kekuatan anak ini sungguh menakutkan. Pantas saja leluhur kegelapan dikalahkan olehnya. Kita tidak bisa mengalahkannya meskipun kita bekerja sama. Menurutku kita harus segera pergi. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir kita akan kehilangan nyawa. Ini dia, salah satu iblis tua berkata ketika mereka berhasil mengatasi serangan Ye Tianfei dan menggunakan transmisi suara untuk berdiskusi satu sama lain. Aku tidak percaya kita berasal dari ibu kota iblis dan dipaksa melarikan diri oleh seorang anak junior di tempat sekecil itu. Jika hal seperti ini menyebar di masa depan, wajah kita akan hilang. Sedikit tidak senang. Dengan rela, katanya dengan getir. Percuma membicarakan hal ini sekarang. Bagi kami, menyelamatkan nyawa diri sendiri adalah hal terpenting saat ini. Oke, berhenti bicara yang tidak masuk akal dan segera kabur. Aku tidak ingin kehilangan nyawaku di ruang dan waktu ini. Ada seorang lelaki tua. Setan itu berbicara. Kemudian 4 iblis tua yang tersisa berbalik dan melarikan diri, tidak ingin melawan Ye Tianfei lagi. Kamu tidak bisa melarikan diri. Ye Tianfei sudah lama melihat niat keempat monster tua ini untuk melarikan diri, dan berkata sambil mensibir. Kemudian dia menggunakan teknik pergerakan luar angkasa besar untuk mengejar salah satu monster tua dalam satu langkah, dan kemudian dia menggunakan beberapa keterampilan seni bela diri yang luar biasa untuk menyerang iblis tua itu. Dengan suara, iblis tua itu dipukuli oleh Ye Tianfei di tempat hingga badannya meledak dan berubah menjadi bola kabut darah. 18 jiwa iblis dan bendera jejak. Ketika iblis tua lainnya melihat pemandangan ini, dia merasa ngeri dan mengeluarkan 18 bendera iblis tinggi dengan lambaian tangannya, membentuk formasi psikedelik besar dalam sekejap. Kemudian 3 iblis tua yang tersisa bergegas ke dalam formasi psikedelik ini pada saat yang sama dan kehilangan jejak mereka. Ye Tianfei bergegas dan menemukan bahwa kekuatan formasi psikedelik ini sangat bagus. 18 bendera iblis tadi adalah 18 senjata sihir tingkat peri emas. Formasi psikedelik yang terbentuk tidak hanya dapat membingungkan kemampuan persepsi musuh, tetapi juga melancarkan serangan yang kuat. Gemuruh. Tepat sebelum Ye Tianfei datang ke formasi ini, sinar energi tebal ditembakkan dari formasi dan menyerang Ye Tianfei. Tentu saja, dengan kekuatan dan budidaya formasi Ye Tianfei, dia tidak takut dengan formasi psikedelik di depannya. Dengan lambaian tangannya, dia langsung menyusun 50 atau 60 formasi besar, seperti 50 atau 60 batu besar, semuanya menuju formasi psikedelik. Formasi hantu menerobos. Ini adalah cara kasar untuk mematahkan formasi yang dikembangkan Ye Tianfei selama proses latihan formasi, yaitu menggunakan formasi untuk mematahkan formasi. Setelah beberapa saat, formasi psikedelik rusiak, memperlihatkan 18 bendera iblis. Iblis tua itu telah melarikan diri. Ye Tianfei melihat ke-18 bendera iblis dan menemukan bahwa ketiga iblis tua itu telah menghilang. Ye Tianfei melambaikan tangannya dan mengambil 18 bendera iblis, menggunakan kekuatan magisnya untuk menghapus tanda jiwa di bendera iblis ini, dan kemudian menyimpannya. Kemudian Ye Tianfei menggerakkan sosoknya, menampilkan teknik pergerakan luar angkasa yang besar, dan langsung tiba di depan kuil kecil yang penuh dengan roh jahat di kedalaman dunia iblis. Ye Tianfei masuk ke kuil kecil ini. Satu demi satu, hantu monster dan dewa besar terus bermunculan, mencoba menghentikan Ye Tianfei, tetapi mereka semua dihancurkan oleh Ye Tianfei.
Akhirnya, Ye Tianfei masuk ke kuil kecil dan melihat altar teleportasi kuno. Ye Tianfei merasakan nafas ketiga iblis tua tadi, dan tahu di dalam hatinya bahwa ketiga iblis tua itu baru saja berteleportasi menjauh dari altar teleportasi ini dan meninggalkan ruang dan waktu ini. Ye Tianfei meninjunya, menghancurkan altar teleportasi menjadi beberapa bagian dan menghancurkannya sepenuhnya. Segera setelah itu, semua klan iblis di dunia iblis dimusnahkan dan tidak ada yang tersisa. Setelah membunuh semua klan iblis, Hu Miao dan yang lainnya mulai mencari properti dimanapun di dunia iblis. Dunia iblis juga merupakan kekuatan dengan warisan panjang di 3000 dunia. Sungguh mengherankan bahwa kini semua kekayaan ini akan jatuh ke tangan Ye Tianfei dan lainnya. Tuan, membunuh orang dan membeli barang memang merupakan salah satu kegiatan yang paling menguntungkan. Hu Miao berkata kepada Ye Tianfei sambil menghela nafas saat dia memperoleh banyak hal. Segera setelah itu, Ye Tianfei membawa Hu Miao dan yang lainnya keluar dari dunia iblis. Dunia iblis hancur. Berita itu dengan cepat menyebar ke 3000 dunia, menimbulkan sensasi. Ye Tianfei berturut-turut menghancurkan faksi gelap dan dunia iblis, menyebabkan ruang dan waktu mendidih. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya berdiskusi dengan gila-gilaan tentang penghancuran dua kekuatan kuat ini. Faksi gelap dan dunia iblis telah memprovokasi Ye Tianfei sebelumnya, dan dua kekuatan besar ini hanyalah dua tuan yang tidak bermoral dalam kehampaan kita. Mereka bukan orang baik. Siapa di antara kita yang belum diganggu oleh mereka? Sekarang Ye Tianfei telah menghancurkan mereka, sungguh memuaskan. Beberapa orang menyombongkan diri atas kemalangan mereka. Apakah menurutmu ketika pembunuhan besar-besaran Ye Tianfei mulai mempengaruhi orang-orang yang tidak bersalah, apakah dia juga akan menyerang kekuatan yang tidak bersalah seperti kita? Apakah dia berencana menggunakan cara berdarah untuk menguasai ruang dan waktu ini? Singkatnya, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dan dunia yang tak terhitung jumlahnya di ruang dan waktu ini memperhatikan setiap gerakan Ye Tianfei. Beberapa kekuatan yang relatif kuat telah secara khusus mengirim mata-mata untuk mengikuti Ye Tianfei secara diam-diam. Tentu saja Ye Tianfei tahu bahwa ada banyak makhluk yang mengikutinya, dan dia juga tahu mengapa mereka mengikutinya, tapi dia mengabaikan mereka. Dengan kekuatan Ye Tianfei saat ini, dia tidak tertarik untuk memperhatikan kekuatan dengan kekuatan rata-rata, selama mereka tidak memprovokasi dia. Perintah terus berlanjut. Mulai sekarang, anggota pasukan kita tidak boleh memprovokasi Ye Tianfei, mereka juga tidak boleh memprovokasi kekuatan, dunia, dan makhluk yang terkait erat dengan Ye Tianfei. Siapapun yang berani tidak patuh akan segera dieksekusi. Kekuatan dan dunia dalam ruang dan waktu ini para petinggi semuanya mengeluarkan perintah yang sama. Semua orang tahu di dalam hati mereka bahwa mulai sekarang dalam ruang dan waktu ini, siapapun yang berani memprovokasi Ye Tianfei mungkin akan dihancurkan. Saya mendengar bahwa Ye Tianfei sedang menuju alam iblis. Apakah Ye Tianfei ingin mengambil tindakan melawan alam iblis? Tiba-tiba, berita lain tentang Ye Tianfei menyebar dengan cepat ke 3000 dunia. Pada saat ini, Ye Tianfei telah tiba di depan pintu masuk dan keluar dunia iblis, dengan tangan di belakang punggung dan ekspresi dingin, memandang dunia iblis di depannya dengan tatapan membosankan. Hu Miao, Du Guhuan, Da Bing dan lainnya mengikuti di belakang Ye Tianfei, semuanya bersiap dan bersemangat untuk mencoba. Tapi yang mengejutkan Ye Tianfei adalah tidak ada penjaga di pintu masuk dan keluar alam iblis, seolah-olah tidak ada pertahanan sama sekali. Persepsi jiwa Ye Tianfei memasuki dunia iblis dan menemukan bahwa tidak ada makhluk hidup di dunia iblis. Semua anggota klan iblis telah menghilang, dan dunia iblis telah menjadi dunia kosong. Sepertinya iblis telah melarikan diri, kata Tuan Hun kepada Ye Tianfei. Tuan, iblis-iblis itu pasti telah menerima pesan tersebut dan mengetahui bahwa Anda datang untuk menghadapi mereka, jadi mereka melarikan diri lebih awal. Setan-setan ini benar-benar terlalu licin. Ayo masuk dan melihat. Ye Tianfei memimpin dan berjalan ke dunia iblis. Melihat sekeliling, ternyata dunia ini telah menjadi dunia kosong, dan semua iblis yang dulu tinggal di sini telah menghilang. Aneh, kemana iblis-iblis ini melarikan diri secara kolektif? Bagaimana pelarian kolektif berskala besar bisa lepas dari persepsi kita? Selama mereka muncul dalam kehampaan 3000 dunia yang kacau, kita seharusnya bisa segera merasakannya mengerti. Hu Miao berkata dengan ragu.
Kenapa kamu begitu bodoh? Karena ada altar teleportasi jarak jauh di dunia iblis, mungkin ada altar teleportasi jarak jauh di dunia iblis. Mereka pasti meninggalkan dunia ini melalui altar teleportasi, dan itu mungkin saja terjadi. Bahwa iblis-iblis itu telah meninggalkan kita. Bagian waktu dan ruang ini telah berpindah ke ruang dan waktu lain di luar. Setelah mendengar kata-kata Humiao, Sutra Naga bertanduk emas mengerutkan bibirnya dan berkata, "Ya, memang ada altar teleportasi jarak jauh di dunia iblis." Ye Tianfei mengangguk, dan kemudian menggunakan teknik pergerakan luar angkasa yang besar untuk langsung mencapai kedalaman dunia iblis, di sebuah kotak besar yang dipenuhi dengan energi iblis. Di tengah alun-alun terdapat altar teleportasi yang terlihat sangat kuno. Humiao dan yang lainnya mengikuti Ye Tianfei ke alun-alun. Hati-hati. Pada saat ini, Tuan Hun dan Jin Jiao Longchan berteriak pada saat yang sama. Wajah Ye Tianfei juga sedikit berubah, dan dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Gemuruh. Alun-alun tempat semua orang berdiri tiba-tiba bergetar hebat, dan sejumlah besar energi iblis dan hukum iblis meletus. Di langit di atas alun-alun, rantai yang dipadatkan oleh energi iblis muncul terus-menerus, padat, seluruh alun-alun ditutup dalam sekejap, dan kemudian Ye Tianfei menemukan bahwa alun-alun itu ternyata adalah ruang di dalam menara ajaib. Saya harus mengatakan bahwa menara ajaib ini sangat kuat, mampu menipu persepsi Ye Tianfei, Hun Lao, dan Jin Jiao Longchan, memungkinkan Ye Tianfei dan yang lainnya memasuki menara ajaib ini tanpa menyadarinya. Tidak, Tuan, sepertinya kita terjebak di dalam menara ajaib. Hu Miao berteriak kaget. Jangan takut, menara ajaib tidak bisa menjebak kita, kata Ye Tianfei menghibur. Semburan tawa liar tiba-tiba terdengar di luar menara sihir, dan kemudian 5 master iblis tinggi muncul di sekitar menara sihir. Ye Tianfei, kamu tidak percaya bahwa klan iblis kita masih memiliki senjata ajaib yang begitu kuat. Sekarang, kamu tidak dapat melarikan diri. Sejujurnya, menara iblis ini disebut Tungku Ajaib Ungu, dan itu adalah iblis dewa dari zaman kuno klan iblis kita. Senjata ajaib yang digunakan untuk memurnikan pil ajaib, meskipun Tungku Ajaib Ungu ini hanya tiruan, ia sudah memiliki beberapa persen kekuatan dari aslinya, yang cukup untuk berurusan denganmu. Ye Tianfei, kami akan mengaktifkan Tungku Ajaib Ungu ini sekarang dan menyempurnakanmu. Tuan berteriak dengan bangga. Kecuali kamu segera menyerahkan kutu kupret itu, mungkin kami bisa mempertimbangkan untuk melepaskanmu kali ini. Master Iblis menambahkan, jelas sekali para guru iblis ini masih memikirkan tentang spesies yin itu. Kamu terlalu banyak berpikir. Benih yin itu telah saya sempurnakan, dan benih yin sudah tidak ada lagi. Jawab Ye Tianfei dengan tenang. Dalam hal ini, kami akan memurnikanmu. Meskipun kamu telah memurnikan benih yin, inti dari benih yin harus tetap tersimpan di badanmu. Selama kami memurnikanmu, kami masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan benih yin. Esensi, haha, Ye Tianfei, kematianmu telah tiba. Guru iblis lainnya berkata sambil tertawa keras. Apa yang kamu bicarakan? Ayo aktifkan Tungku Ajaib Ungu ini bersama-sama dan ubah anak ini menjadi abu. Guru iblis lainnya berkata dengan marah. Kemudian beberapa master iblis bekerja sama untuk terus mengirimkan energi sihir mereka ke dalam tungku sihir ungu. Gemuruh. Api yang berkobar menyala di dalam tungku ajaib ungu. Ini adalah api iblis yang paling murni, memiliki energi pembakaran yang luar biasa. Dalam sekejap, suhu internal tungku setan ungu melonjak, seolah-olah semuanya akan dimurnikan menjadi abu. Terlalu panas. Tuan, ayo cepat kabur. Hu Miao memperhatikan bahwa ruang di sekitarnya dipenuhi dengan nyala api yang mengerikan, dan wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Kalian semua memasuki menara pantom, kata Ye Tianfei kepada Hu Miao dan yang lainnya. Ye Tianfei tahu bahwa kualitas badannya adalah yang tertinggi di antara orang-orang ini. Bahkan jika dia dibakar oleh api iblis di sekitarnya, itu tidak akan menyebabkan kerusakan fatal. Namun, jika Hu Miao dan yang lainnya terus berada di lingkungan ini, mereka mungkin akan melakukannya terluka parah. Jadi Ye Tianfei memindahkan Hu Miao dan yang lainnya ke menara pantom. Sebaiknya kamu mencari cara untuk melarikan diri dengan cepat, jika tidak, tidak ada dari kita yang bisa melarikan diri setelah kamu dibakar sampai mati. Kata ulat sutra naga bertanduk emas kepada Ye Tianfei. Jangan khawatir, aku sedang memikirkan solusinya.
Duar-duar. Pada saat ini, api di tungku ajaib ungu menjadi lebih mengerikan. Lautan api yang bergulung menyapu segalanya dan menelan segalanya. Suhunya terus meningkat tungku. Semuanya terbakar menjadi ketiadaan. Melihat sekeliling, hanya ada api iblis yang terlihat, dan warna api ini mulai menjadi berwarna-warni. Naga api besar dengan warna berbeda mengarah ke Ye Tianfei dan terus melilitnya, membakar badan Ye Tianfei dengan suara mendesis. Pada saat ini, pakaian Ye Tianfei dan seluruh rambut di badannya telah hangus. Api yang mengerikan terus mengikis badan Ye Tianfei, dan Ye Tianfei bahkan mulai mencium aroma dagingnya sendiri. Hahaha, Ye Tianfei, sekarang kamu tahu betapa kuatnya senjata ajaib kami. Segera serahkan spesies Yin itu. Mungkin kamu masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, jika tidak, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Merasakan penampilan malu Ye Tianfei, dan mereka semua tertawa terbahak-bahak. Selama periode ini, Ye Tianfei mencuri perhatian di 3000 dunia. Dia berturut-turut menghancurkan faksi gelap dan dunia iblis, dan sekarang dia datang ke dunia iblis, menyebabkan semua iblis di dunia iblis melarikan diri. Tapi sekarang mereka terjebak dalam tungku ajaib ungu ini, akan dibakar sampai mati oleh amukan api ajaib. Para master iblis di luar sangat bangga dan memiliki rasa pencapaian. Jika mereka bisa membunuh Ye Tianfei, mereka akan mampu mendominasi ruang dan waktu ini dan menguasai ruang dan waktu ini. Memikirkan hal ini, para guru iblis ini sangat bangga. Tungku ini memiliki kekuatan pembakaran yang mengerikan. Ye Tianfei mendengarkan kata-kata klan iblis dan mulai melepaskan energi jiwa untuk merasakan tungku iblis ungu. Benar saja, itu adalah senjata ajaib yang sangat menakutkan. Untungnya, saya telah mempraktikkan seni rahasia inkarnasi sebagai senjata klan Tianjin, dan saya telah mengintegrasikan begitu banyak senjata ajaib ke dalam badan saya. Jika tidak, saya benar-benar tidak akan mampu untuk menanggung api ajaib tingkat ini. Ye Tianfei berkata dengan terkejut setelah beberapa saat. Duar. Ye Tianfei melambaikan tangannya, dan ratusan senjata sihir tingkat keabadian emas muncul di sekujur badannya, dan kemudian diaktifkan pada saat yang sama, meledak dengan energi yang sangat besar dan membombardirnya ke segala arah. Duar. Ratusan senjata sihir tingkat keabadian emas dilepaskan pada saat yang sama, dan kekuatan serangan yang dilepaskan sangat menakutkan, menyebabkan tungku ajaib ungu bergetar hebat. Tetapi pada saat ini, api iblis yang berputar di dalam tungku sihir ungu menyala lebih ganas, dan api yang mengerikan menyapu segalanya, bertarung dengan ratusan senjata sihir abadi emas. Ye Tianfei, jika kamu berada di luar tungku ajaib ungu, mungkin senjata ajaibmu ini masih berguna, tapi sekarang kamu terjebak di dalam tungku ajaib ungu, kekuatan senjata ajaib yang kamu korbankan juga akan sangat besar. Melemah. Tungku ajaib ungu tidak menimbulkan ancaman, jadi saya menyarankan Anda untuk tidak menyia-nyiakan usaha Anda. Seorang guru iblis tertawa liar. Itu benar. Ye Tianfei mengangguk setelah mendengarkan kata-kata Master Iblis, dan kemudian menyingkirkan semua senjata sihir tingkat keabadian emas. Selama itu adalah senjata ajaib, aku seharusnya bisa memperbaikinya. Kalau begitu, aku akan mencobanya. Ye Tianfei tiba-tiba memikirkan hal ini. Saya sekarang menggunakan teknik rahasia berubah menjadi senjata untuk melihat apakah saya bisa menyempurnakan tungku ajaib ini. Ye Tianfei duduk bersila dan mulai menggunakan teknik rahasia berubah menjadi senjata. Segera, rune misterius mulai melayang keluar dari badan Ye Tianfei dan mulai memberikan efeknya pada tungku ajaib ungu. Setelah beberapa saat, para master iblis di luar juga mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Mereka menemukan bahwa ada energi misterius yang bekerja pada tungku ajaib ungu. Tidak, lihat, apa yang sedang dilakukan anak laki-laki Ye Tianfei itu. Aku merasa dia ingin menyempurnakan tungku ajaib ungu. Tidak mungkin. Dia sekarang terjebak di dalam tungku dan terbakar oleh api. Dia tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa memiliki energi ekstra untuk memurnikan tungku ajaib ungu? Guru iblis lainnya menggelengkan kepalanya dan berkata, apapun yang terjadi, kita perlu menggunakan tungku ajaib ungu untuk membakar anak ini sampai mati secepat mungkin. Anak ini tidak sederhana. Jika kita menunda terlalu lama, sesuatu mungkin terjadi. Selanjutnya, 5 master iblis di luar terus-menerus mentransfer energi sihir mereka ke dalam tungku ajaib ungu,
mempertahankan api ajaib di tungku ajaib, dan meningkatkan energi untuk membakar Ye Tianfei. Api iblis yang besar mengelilingi badan Ye Tianfei dari segala arah, menelan Ye Tianfei sepenuhnya. Suhu api ajaib ini semakin tinggi, dan kekuatan pembakarannya semakin kuat. Pada saat ini, Ye Tianfei terkejut saat mengetahui bahwa badannya perlahan meleleh, seolah-olah akan berubah menjadi cair. Sejak Ye Tianfei mempraktikkan rahasia inkarnasi sebagai senjata klan Tianjin, dia telah menyempurnakan dan menggabungkan sejumlah besar senjata ajaib. Seluruh badannya sebenarnya telah menjadi senjata sihir yang keras akan meleleh. Ye Tianfei mengeluarkan lebih dari 100 senjata sihir tingkat peri emas dengan lambaian tangannya, dan secara paksa mengintegrasikannya ke dalam badannya untuk meningkatkan kualitas badannya dan menahan api iblis itu. Pada saat yang sama, Ye Tianfei mempercepat penggunaan teknik rahasia transformasi menjadi senjata dan terus menyempurnakan dan memadukan tungku ajaib ungu. Meskipun tungku ajaib ungu ini adalah senjata ajaib tingkat tinggi, secara bertahap mulai terpengaruh oleh teknik rahasia yang mengubahnya menjadi senjata. Rune misterius yang dikeluarkan oleh teknik rahasia inkarnasi Ye Tianfei sebagai senjata memiliki kemampuan korosif yang kuat pada semua jenis senjata sihir. Rune misterius ini perlahan menembus ke dalam dinding tungku ajaib ungu, menyebabkan tungku-tungku setan ungu terbakar. Dinding mulai melunak. Dalam keadaan seperti itu, kekuatan pembakaran tungku ajaib ungu akhirnya perlahan melemah. Hebat, sepertinya aku memang bisa menyempurnakan tungku ajaib ini. Kekuatan tungku ajaib ini sangat bagus. Setelah aku melelehkannya, pasti akan mampu mengerahkan kekuatan yang kuat dalam pertempuran. Ye Tianfei menggunakan semua senjata ajaib yang diubah menjadi senjata dan teknik rahasia. Jika perlu, dia juga bisa mengeluarkannya dari badannya dan menggunakannya sepenuhnya. Sementara senjata ajaib ini menjadi bagian dari badan Ye Tianfei, mereka tetap mempertahankan kemandiriannya. Fungsi asli dan kekuatannya tetap tidak berubah, inilah kecemerlangan teknik rahasia berubah menjadi senjata. Tidak, tungku ajaib ungu sepertinya telah berubah. Pada saat ini, para Master Iblis juga menemukan bahwa tungku ajaib ungu sedang mengalami beberapa perubahan, dan kekuatan pembakaran di tungku iblis mulai melemah secara perlahan. Para Master Iblis ini sangat panik, karena tungku ajaib ungu ini adalah senjata ajaib yang sangat kuat bagi mereka, dan jika dihancurkan, kerugiannya akan terlalu besar. Para Master Iblis ini bahkan lebih panik dalam mentransmisikan energi sihir mereka ke dalam tungku ajaib ungu, berharap dapat meningkatkan kekuatan pembakaran di tungku ajaib. Namun, saat ini, teknik rahasia inkarnasi sebagai senjata yang digunakan oleh Ye Tianfei telah dimulai secara bertahap mempengaruhi tungku ajaib ungu ini. Faktanya, Ye Tianfei telah melelehkan sebagian tungku ajaib ungu. Mantra jahat macam apa yang dilontarkan anak ini? Dia sepertinya secara bertahap mengendalikan tungku ajaib ungu. Menjadi sedikit keluar dari kedalamannya. Pada saat ini, tungku ajaib ungu masih dipenuhi dengan api yang berkobar, dan nyala api yang besar menyala ke arah Ye Tianfei dari segala arah, tetapi ancaman yang ditimbulkan oleh api ini terhadap Ye Tianfei semakin lemah. Senjata sihir tingkat peri emas yang Ye Tianfei keluarkan sebelumnya semuanya telah diintegrasikan ke dalam badannya, dan kekuatan fisiknya telah meningkat pesat. Pada saat yang sama, kendali Ye Tianfei atas tungku ajaib ungu menjadi semakin kuat, karena Ye Tianfei telah menggunakan tungku ajaib ungu. Bagiannya meleleh dan menjadi bagian dari badanku. Di mana Ye Tianfei duduk bersila, bagian dari badan tungku telah tenggelam dan menghilang. Badan tungku yang hilang ini telah diintegrasikan ke dalam badan Ye Tianfei. Dan seiring berjalannya waktu, semakin banyak tungku ajaib ini yang dicairkan oleh Ye Tianfei. Selama proses ini, ancaman api di dalam tungku ajaib terhadap Ye Tianfei menjadi semakin kecil. Secara bertahap, Ye Tianfei tidak lagi merasakan apapun tentang api iblis di sekujur badannya. Para penguasa klan iblis di luar tungku ajaib ungu menemukan bahwa kendali mereka atas tungku ajaib semakin kecil. Apa yang terjadi? Anak ini sangat jahat. Sepertinya dia akan menyempurnakan tungku ajaib ungu. Apa yang harus kita lakukan? Ayo cepat singkirkan tungku ajaib ungu dan pergi dari sini dulu. Jika kita kehilangan tungku ajaib ungu, apa akan terjadi pada kita? Ini akan menjadi kerugian besar, ini adalah kartu truf kita yang paling kuat. Salah satu Master Iblis mulai panik dan berteriak. Oke, ayo kita singkirkan tungku ajaib ungu sekarang.
Sepertinya Tungku Setan Ungu tidak bisa menangani anak ini. Hanya akan membuang-buang waktu bagi kita untuk tinggal di sini. Salah dan mereka semua mengangguk setuju. Jadi para Master Iblis ini menggunakan metode mereka untuk mengusir Ye Tianfei keluar dari Tungku Ajaib Ungu, tetapi saat ini Ye Tianfei telah melelehkan sekitar setengah dari Tungku Setan Ungu, yang berarti setengah dari Tungku Setan Ungu telah menjadi bagian dari Tungku Setan Ungu. Sekarang, kendali Ye Tianfei atas Tungku Ajaib Ungu ini lebih kuat daripada kendali para Master Iblis itu. Dalam situasi ini, para Master Iblis itu tidak bisa melakukannya jika mereka ingin mengusir Ye Tianfei. Tidak, sepertinya kita tidak bisa mengendalikan Tungku Ajaib Ungu. Setelah beberapa saat, para Master Iblis menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi mengendalikan Tungku Setan Ungu dan berteriak dengan panik. Sial, sepertinya Tungku Ajaib Ungu telah dikendalikan oleh anak ini. Ayo cepat kabur, kita tidak bisa menjadi lawannya tanpa Tungku Ajaib Ungu. Tungku Ajaib Ungu adalah kartu truf mereka yang paling kuat, dan sekarang diambil oleh Ye Tianfei. Mereka tahu betapa kuatnya Tungku Ajaib Ungu. Jika Ye Tianfei mengambil kendali Tungku Ajaib Ungu dan menggunakannya untuk melawan mereka, mereka akan mendapat masalah. Ayo pergi sekarang. Kelima Master Iblis ini sangat berterus terang dan segera mengambil keputusan. Mereka langsung memilih untuk meninggalkan Tungku Ajaib Ungu dan berbalik untuk pergi. Datanglah saat kamu mau, pergilah saat kamu mau, bagaimana bisa begitu mudah? Pada saat ini, Ye Tianfei tiba-tiba keluar dari Tungku Ajaib Ungu, memandang kelima Tuan Iblis sambil mensibir dan berkata. Saat ini, Ye Tianfei telah sepenuhnya mengintegrasikan Tungku Ajaib Ungu ke dalam bagian badannya. Tungku Ajaib Ungu memang merupakan senjata ajaib yang sangat kuat. Setelah Ye Tianfei menggabungkannya, dia merasa kualitas badannya telah meningkat pesat, dan kekuatan fisiknya juga meningkat pesat. Sekarang giliranmu untuk merasakan kekuatan Tungku Iblis Ungu. Ye Tianfei menggunakan teknik pergerakan luar angkasa yang besar, dan segera menyusul salah satu Master Iblis dengan satu gerakan, dan berkata sambil mensibir. Gemuruh. Tungku Ajaib Ungu muncul di atas kepala Ye Tianfei dan mengarah ke depan. Api yang menggelinding seperti lautan luas mengalir keluar darinya dan menenggelamkan Tuan Iblis. Kekuatan pembakaran yang sangat mengerikan langsung mendistorsi ruang. Segala sesuatu di sekitarnya, termasuk waktu, ruang, hukum energi, dan semua materi lainnya, terbakar habis, berubah menjadi ruang hampa mutlak yang hitam. Master Iblis tidak bisa mengelak dan tenggelam oleh nyala api yang bergulung. Badannya langsung tersulut dan terbakar, mengeluarkan semburan jeritan yang melengking. Setelah Tungku Ajaib Ungu dicairkan oleh Ye Tianfei, kekuatannya tidak hanya tidak melemah, tetapi menjadi lebih kuat, karena sekarang Tungku Ajaib Ungu telah menjadi bagian dari badan Ye Tianfei, dan itu serta badan kuat Ye Tianfei mendukung dan meningkatkan satu sama lain. Ye Tianfei, kami semua dari Kota Iblis. Jika kamu berani membunuh anggota Kota Iblis kami, apakah kamu tidak takut Kota Iblis? Kami akan datang untuk menyelesaikan masalah denganmu di masa depan. Kaget saat melihat adegan ini. Marah, salah satu dari mereka berteriak dengan marah. Apa? Kamu boleh datang dan membunuhku, tapi aku tidak bisa membunuhmu. Bagaimana bisa? Ada hal seperti itu di dunia ini. Sekarang tidak ada gunanya apapun yang kamu katakan. Jika kamu memprovokasiku, kamu semua akan mati. Tianfei tersenyum dingin, tidak setuju. Kemudian dia menggunakan teknik pergerakan luar angkasa yang besar untuk segera menyusul Master Iblis lainnya. Nak, aku akan bertarung denganmu. Master Sihir melihat Ye Tianfei tiba-tiba datang di belakangnya, menunjukkan ekspresi ngeri, dan berteriak. 9 pisau ajaib keluar dari badannya. 9 pisau ajaib ini membentuk susunan pisau, meledak dengan energi magis yang luar biasa, dan menebas Ye Tianfei. Ye Tianfei tidak mengelak atau menghindar, tetapi meninju, membuat ke-9 pisau ajaib itu terbang menjauh. Tungku ajaib ungu besar keluar dari kepala Ye Tianfei, terus membesar, dan menekan Master Iblis. Ye Tianfei, kamu, tungku ajaib ungu, adalah milik kami. Setelah mengambilnya, kamu benar-benar menggunakannya untuk melawan kami. Tuan Iblis merasakan energi kuat yang dipancarkan oleh tungku setan ungu, dan wajahnya berubah ketakutan tidak berani melawan, mengaum, lalu lari secepat mungkin. Gemuruh. Ye Tianfei mengulurkan tangannya,
dan api iblis yang mengerikan keluar dari tungku iblis ungu, berubah menjadi lautan api yang bergulung dan menenggelamkan Tuan Iblis. Pada saat yang sama, Ye Tianfei juga menggunakan formasi dunia luar angkasa untuk menekan badan Master Iblis ini. Badan Tuan Iblis ini mulai terbakar, dan dia mengeluarkan serangkaian jeritan. 3 guru iblis lainnya telah melarikan diri jauh. Ketika mereka mendengar teriakan keras dari guru iblis ini, mereka semua berhenti dan berbalik. Mereka ingin kembali untuk menyelamatkan teman mereka, tetapi mereka juga tahu bahwa meskipun mereka kembali, mereka pasti bukan lawan Ye Tianfei. Jadi ketiga guru iblis ini hanya ragu-ragu sejenak, lalu melarikan diri. Kecepatan pergerakan luar angkasa Ye Tianfei yang besar mencapai kecepatan tertentu, dan dia menyusul salah satu Master Iblis dalam sekejap. Ketika guru iblis ini mengetahui bahwa Ye Tianfei mengejar di belakangnya, dia ketakutan setengah mati. Dia tahu bahwa dia jelas bukan lawan Ye Tianfei, jadi dia tidak berencana untuk melawan Ye Tianfei. Sebaliknya, dia menggunakan kecepatannya secepat mungkin dan mencoba yang terbaik untuk bergerak menuju kejauhan. Dia lari kemana-mana, mencoba menyingkirkan Ye Tianfei. Tapi bagaimana Ye Tianfei bisa melepaskannya? Gemuruh. Tungku ajaib ungu muncul di langit, terus menguat, memancarkan energi penekan yang menakutkan, menekan badannya. Pada saat yang sama, Ye Tianfei juga menggunakan formasi dunia luar angkasa, pedang jiwa, dan pedang hati tak terlihat untuk menyerangnya. Master Iblis ini menghadapi beberapa serangan pada saat yang sama, dan dia tidak dapat menahannya. Kecepatannya segera mulai melambat, dan dia akhirnya dihantam menjadi bola daging oleh tungku ajaib ungu. Kemudian Ye Tianfei pergi memburu 2 Tuan Iblis yang tersisa. Ye Tianfei menemukan bahwa kedua guru iblis itu telah melarikan diri ke kuil yang dipenuhi energi iblis jauh di dalam dunia iblis. Ye Tianfei, kamu membunuh anggota kota iblisku. Ini adalah kejahatan keji. Ayo kembali dan lapor ke petinggi kota iblis kita sekarang. Tunggu saja, kota iblis kami pasti akan menyelesaikan masalah denganmu. 2 iblis tuan itu kembali menatap Ye Tianfei, berkata dengan gigi terkatup, dan kemudian bergegas ke kuil pada saat yang sama. Ketika Ye Tianfei tiba, dia berjalan ke kuil dan menemukan altar teleportasi kuno di dalamnya. Kedua Tuan Iblis telah menghilang, dan mereka jelas telah melarikan diri melalui altar teleportasi ini. Ye Tianfei meninjunya dan menghancurkan altar teleportasi hingga berkeping-keping, menghancurkannya sepenuhnya. Kamu sekarang telah memprovokasi 2 kekuatan besar, kota iblis dan kota iblis, dan pasti akan ada masalah terkait di masa depan. Tuan Hun berkata kepada Ye Tianfei. Sebenarnya, mereka di sini untuk memprovokasi saya. Saya tidak bisa menghindarinya bahkan jika saya mau. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Tidak ada gunanya mengkhawatirkannya. Mari kita bertemu lagi di masa depan. Ya, kamu tidak bisa menghindarinya meskipun kamu mau. Tuan Hun mengangguk. Tuan, saya akan mencarinya sekarang untuk melihat apakah ada sesuatu yang berharga di dunia iblis. Hu Miao berkata kepada Ye Tianfei, lalu berbalik dan pergi, mulai mencari barang berharga dimanapun di dunia iblis. Aku akan pergi melihatnya juga. Setelah mendengar kata-kata Hu Miao, ulat sutra naga bertanduk emas bergegas keluar dan mulai mencari kemana-mana di dunia iblis. Iblis-iblis itu mengungsi atas inisiatif mereka sendiri. Apapun barang berharga mereka telah lama diambil. Bagaimana mereka bisa tertinggal? Kata Tuan Hun sambil tersenyum. Benar saja, sesaat kemudian, Hu Miao dan Jin Jiao Longken kembali dengan kecewa. Oke, ayo pergi. Ye Tianfei membawa Hu Miao dan yang lainnya keluar dari dunia iblis. Tuan, apakah kita akan pergi ke dunia bawah sekarang? Hu Miao bertanya pada Ye Tianfei. Ya, Ye Tianfei mengangguk dan melangkah menuju dunia bawah. Dunia bawah, seperti dunia iblis dan dunia iblis, pernah mengirim ahli untuk memburu Ye Tianfei secara alami harus menyelesaikan masalah ini dengan mereka. Lihat, Ye Tianfei sepertinya menuju dunia bawah. Sepertinya dia akan menyelesaikan masalah dengan dunia bawah. Di 3000 dunia, ada banyak makhluk yang memperhatikan setiap gerakan Ye Tianfei. Setelah beberapa saat, Ye Tianfei datang ke pintu masuk dan keluar dunia bawah dan melihat ruang dan waktu yang ditutupi lapisan kemah teihan yang tebal. Ye Tianfei melihat pintu masuk dan keluar dunia bawah, lalu berjalan mendekat. Hu Miao, Dugu Huan dan lainnya mengikuti di belakang Ye Tianfei.
Ye Tianfei, kamu telah menyinggung faksi gelap, kota iblis, dan kota iblis. Sekarang kamu masih ingin memprovokasi dunia bawah kita. Dunia bawah dari 3000 dunia sebenarnya adalah cabang dari dunia bawah besar. Jika kamu berani menyerang dunia bawah, itu sama saja dengan Anda telah memprovokasi dunia bawah. Sebelum Ye Tianfei bisa mendekati pintu masuk dunia bawah, suara dingin datang dari dalam, yang membuat orang merasa menyeramkan. Karena aku telah memprovokasi begitu banyak kekuatan besar, aku tidak peduli dengan dunia bawah tanah besar lainnya. Ye Tianfei menjawab dengan tenang. Ye Tianfei tahu di dalam hatinya bahwa meskipun dia mundur sekarang dan tidak memprovokasi kekuatan besar itu pasti akan mengganggunya di masa depan, karena kebencian antara kedua pihak telah terbentuk dan tidak akan terselesaikan hanya karena komprominya. Jadi Ye Tianfei membunuhnya begitu saja seolah-olah dia tertarik untuk diburu beberapa waktu lalu. Bagus sekali, karena memang begitu, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Suara dingin di dunia bawah menjawab. Kemudian Ye Tianfei berjalan ke pintu masuk dan keluar dunia bawah dan tiba di dunia yang megah dan menakutkan. Melihat sekeliling, ada aura kematian yang kuat di mana-mana, dan banyak hantu berkeliaran di kejauhan, membuat jeritan melengking. Hati-hati, ada banyak master yang mengintai di dunia ini, siap menyerangmu. Tuan Hun tiba-tiba berkata kepada Ye Tianfei melalui pesan. Hun Lao sangat peka terhadap ruang dunia dan dapat melihat dengan tajam beberapa gerakan halus di ruang sekitarnya. Biarkan mereka datang, aku tidak takut pada mereka. Aku di sini hanya untuk mempersiapkan pertarungan yang bagus dengan mereka. Ye Tianfei telah lama merasakan bahwa ada banyak aura kuat yang mengintai di dunia ini, dan sepertinya mereka telah mengunci dirinya. Tunggu aku ikut juga. Pada saat ini, suara seorang wanita terdengar, dan kemudian Ye Tianfei melihat seekor burung phoenix hitam bergegas ke dunia bawah dan datang ke sisinya. Itu Lu Dandan. Nona Lu, apa yang kamu lakukan di sini? Ini adalah dendam antara aku dan dunia bawah. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Aku bisa mengatasinya. Ye Tianfei sedikit terkejut melihat kedatangan Lu Dandan dan berkata. Ye Tianfei menduga Lu Dandan mungkin ada di sini untuk membantunya. Tidak. Menurutmu hanya kamu yang punya masalah dengan dunia bawah. Aku punya masalah yang lebih dalam dengan dunia bawah. Lu Dandan menjawab dengan suara dingin. Oh, Nona Lu, apa hubungannya dengan dunia bawah? Ye Tianfei sedikit terkejut. Saat itu, dunia Mahiat di benua Hongmeng sebenarnya didirikan oleh seorang tetua dari dunia bawah. Anda telah menghancurkan dunia Mahiat di benua Hongmeng, jadi saya tidak punya pilihan selain datang ke dunia bawah untuk menyelesaikan masalah. Itu dia. Ye Tianfei tiba-tiba sadar setelah mendengar kata-kata Lu Dandan. Ternyata dunia benua Hongmeng sebenarnya milik kekuatan dunia bawah. Aku menyatakan perang terhadap dunia bawah dari alam gelap. Lu Dandan berdiri tinggi di langit di atas dunia bawah, dengan seekor burung phoenix hitam tergantung di atas kepalanya, dengan lembut mengepakkan sayap hitamnya, melepaskan energi gelap yang mengerikan, menggunakan energi sedingin es kata suara. Aku tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Dunia gelap berani memprovokasi dunia bawah kita. Suara sebelumnya terdengar di kedalaman dunia bawah, memicu guntur hitam yang terus meledak di ruang dunia bawah, tanpa henti. Energi kematian yang tak ada habisnya mengepul. Dunia bawah seharusnya menjadi bagian dari dunia bawah. Aku ingin tahu apa yang terjadi dengan monyet terbang itu. Ye Tianfei memikirkan monyet terbang yang telah dia taklukkan sebelumnya. Ketika Lu Dandan mengumumkan bahwa dunia gelap telah menyatakan perang terhadap dunia bawah, sejumlah besar pasukan dunia gelap mengalir ke dunia bawah dari luar seperti air pasang. Yang mulia, beri perintah, kami akan menghancurkan dunia bawah hari ini. Makhluk tinggi yang terbungkus kabut abu-abu mendatangi Lu Dandan dan berkata dengan suara hormat. Makhluk ini sepertinya lebih kuat dari Nona Lu, tapi sepertinya dia sangat menghormati Nona Lu. Sepertinya Nona Lu pasti punya cara untuk membuat pasukan dunia gelap menyerah padanya. Manusia makhluk-makhluk di dunia gelap diam-diam takjub. Ratu Kegelapan, apakah kamu benar-benar ingin memprovokasi perang antara dunia gelap dan dunia bawah kita? Kamu harus berpikir jernih. Jika perkelahian benar-benar terjadi, tidak peduli apa hasil perang ini, kamu dunia gelap akan menghadapi tantangan besar dalam masa depan. Perhitungan di dunia bawah. Di dunia bawah,
Suara dingin tadi terdengar, menyebabkan sejumlah besar guntur hitam bergulung dan meledak. Hehe, bukankah dunia bawah besar begitu menakjubkan? Dunia bawah besar tidak bisa menakuti kita dari dunia gelap. Makhluk tinggi yang diselimuti kabut abu-abu itu mensibir, tampak meremehkan. Saya pikir mungkin ada kekuatan besar di balik dunia gelap dari 3000 dunia. Setelah mendengar kata-kata makhluk tinggi itu, Tuan Hun tiba-tiba berbicara kepada Ye Tianfei melalui transmisi suara. Ya, tiba-tiba aku merasa seperti ini juga. Dunia bawah besar pasti merupakan kekuatan super yang sangat menakutkan di luar, tapi makhluk tinggi di dunia gelap ini sepertinya tidak takut sama sekali dengan dunia bawah besar. Jika tidak bodoh, kemungkinan besar ada kekuatan besar di belakangnya dunia gelap sebagai pendukung. Berhenti bicara omong kosong dan ayo kita lakukan. Lu Dandan berdiri tinggi di langit, seekor burung phoenix hitam melebarkan sayapnya dan mengepakkannya dengan lembut, melepaskan energi mengerikan, penuh kekuatan. Yang mulia ratu telah memberi perintah, ambil tindakan. Makhluk tinggi dari dunia gelap itu meraung dengan suara keberuntungan. Membunuh. Pasukan dunia gelap berteriak serempak, lalu bergegas maju seperti air pasang. Kali ini, jumlah pasukan yang datang dari dunia gelap sangat besar, seperti lautan luas, menyerang berbagai wilayah di dunia bawah. Bagus sekali, dunia gelap, dunia bawah kita akan mengingat apa yang terjadi hari ini. Saat berikutnya, sejumlah besar tentara dunia bawah muncul di berbagai wilayah dunia bawah dan mulai bertarung dengan tentara dunia gelap. Faktanya, energi dan hukum yang dipraktikkan oleh anggota dua kekuatan, dunia gelap dan dunia bawah, termasuk dalam kategori gelap dan sangat mirip. Sekarang pasukan dari dua kekuatan besar ini bertarung bersama. Medan perang dipenuhi dengan angin kencang dan hujan lebat. Berbagai warna kabut dan gelombang energi mematahkan juga banyak zombie sedang bertarung satu sama lain, dan adegan pertempuran ini terlihat sangat aneh. Ada juga banyak binatang aneh unik di dunia bawah yang muncul di medan perang, meledak dengan kekuatan bertarung yang luar biasa. Tentu saja, ada banyak juga makhluk yang sangat aneh dan aneh di antara pasukan dunia gelap. Di antara 3000 dunia, dunia bawah dan dunia gelap sama-sama sangat aneh, dan keduanya dihuni oleh segala jenis makhluk aneh. Hehe, aku paling menyukai adegan ini. Huang Sang tiba-tiba muncul di samping Ye Tianfei, melihat medan perang yang sengit di kejauhan dan berkata sambil tersenyum, suaranya terdengar menakutkan. Tuan Huang, Anda pasti menyukai hantu-hantu itu. Ye Tianfei tahu apa yang dipikirkan Huang Sang begitu dia mendengar ini. Ya, hantu-hantu di dunia bawah ini adalah pelengkap yang bagus bagiku. Sekarang aku di sini, aku tidak boleh melewatkannya. Huang Sang memandangi berbagai hantu dan roh jahat yang bertarung sengit di medan perang di kejauhan, matanya bersinar dan dia hampir meneteskan air liur. Saya akan mengambil tindakan. Saya akan menggunakan kesempatan ini untuk mengonsumsi suplemen yang baik. Ini seharusnya dapat meningkatkan kekuatan saya secara signifikan, kata Huang Sang kepada Ye Tianfei. Oke, tapi kamu harus hati-hati. Ada banyak master kuat yang bersembunyi di dunia bawah. Para master ini seharusnya berasal dari dunia bawah besar. Kamu seharusnya belum menjadi lawan mereka. Jika kamu dalam bahaya, segera kirimi aku pesan. Jangan berani. Ye Tianfei mengangguk dan memperingatkan. Saya mengerti, jawab Huang Sang, dan kemudian dia berubah menjadi hantu samar dan bergegas menuju kejauhan. Penguasa dunia bawah, keluarlah dan aku akan melawanmu. Lu Dandan berdiri di atas burung phoenix hitam dan bergegas menuju kedalaman dunia bawah dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, mengeluarkan suara bernada tinggi. Lu Dandan telah melakukan penyelidikan mendetail sebelum datang, dan menemukan bahwa orang dengan peringkat tertinggi di dunia bawah adalah penguasa istana, dan penguasa istana adalah seorang guru yang lahir dan besar di 3000 dunia, dan telah bertanggung jawab atas dunia bawah untuk waktu yang lama. Jadi lawan Lu Dandan yang datang ke dunia bawah untuk memilih sendiri kali ini adalah penguasa istana. Kamu berani menantangku, seorang gadis yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati, maka aku akan membantumu dan memberitahumu betapa kuatnya dunia bawah kita. Sebuah suara agung terdengar, dan kemudian seorang pria parubaya melangkah keluar dari kedalaman dunia bawah. Melangkah keluar, pria parubaya ini mengenakan pakaian kekaisaran dan memiliki mahkota di kepalanya.
Hanya saja sang kaisar dikelilingi oleh lapisan aura kematian yang tebal, dan terdapat pula hukum kematian yang menempel di ruang sekitar badannya yang terlihat dengan mata telanjang. Ada juga bayangan jiwa-jiwa yang dianiaya mengikuti di belakangnya, seolah-olah mereka melindunginya. Ada ratusan hantu tinggi mengikuti kaisar sambil memegang berbagai bendera dan spanduk tinggi-tinggi, dan itu tampak seperti tontonan yang sangat megah. Pria parubaya ini adalah penguasa dunia bawah. Berhentilah berpura-pura di depanku, kemarilah dan mati. Lu Dandan berkata dengan suara dingin, lalu bergabung menjadi burung phoenix hitam dan membubung ke langit, membubung tinggi di langit, lalu menukik ke bawah ke parubaya. Pria diserang. Gemuruh. Sebuah peti mati merah muncul di kaki pria parubaya itu, mengangkat pria parubaya itu ke udara. Ukuran peti mati merah ini terus membesar, memancarkan energi kematian yang menakutkan dan hukum kematian sangat berat dan akan membuat ruang di sekitarnya menjadi sangat padat sehingga terus berderit dan hancur. Gemuruh. Burung phoenix hitam mengulurkan cakar raksasanya dan bertabrakan dengan peti mati merah. Energi tempur yang meletus dari serangan dari kedua sisi begitu menakutkan sehingga secara langsung memaksa sejumlah besar makhluk di sekitarnya untuk mundur. Tidak buruk. Ye Tianfei hanya bisa mengangguk setelah menyaksikan pertarungan antara Lu Dandan dan pria parubaya. Kekuatan bertarung yang ditunjukkan oleh kedua belah pihak sangat mengesankan. Pada saat ini, pertempuran antara pasukan dunia gelap dan dunia bawah menjadi semakin sengit, dan seluruh dunia hampir berubah menjadi medan perang. Sepertinya kekuatan dunia bawah lebih kuat. Visi Ye Tianfei sangat cemerlang, dia dengan cepat melihat bahwa kekuatan dunia bawah secara keseluruhan lebih kuat daripada dunia gelap. Jika perang ini terus berlanjut seperti ini, hasil akhirnya akan seperti itu, dunia bawah menang. Tentu saja, itu berarti tanpa Ye Tianfei mengambil tindakan, kekuatan Ye Tianfei sudah cukup untuk menantang dunia bawah sendirian bahkan jika tidak ada tentara dari dunia gelap yang datang untuk membantu. Cepat beritahu dunia bawah dan minta dunia bawah mengirim pasukan untuk bergabung dalam pertempuran. Jauh di dalam dunia bawah, seorang pejabat tingkat tinggi dari dunia bawah berteriak dengan keras. Ayo kita lakukan. Saat berikutnya, Hu Miao, Dugu Huan, ulat sutra naga bertanduk emas, klon vampir, dabing, dan binatang berkepala 9 semuanya bergegas keluar. Masing-masing makhluk di samping Ye Tianfei ini memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Mereka memiliki dampak besar di medan perang segera setelah mereka bergabung dalam pertempuran, dan mereka terus membantai pasukan dunia bawah kemanapun mereka pergi. Keluarlah. Aku sudah melihatmu, tidak perlu bersembunyi lagi. Hanya Ye Tianfei yang belum bergerak, dengan tangan di belakang punggungnya, melihat ke kedalaman dunia bawah, dan berkata dengan tenang. Ada beberapa master dari dunia bawah besar di sana, semuanya memiliki kekuatan dewa emas sempurna, dan aura mereka sangat menakutkan, jauh lebih menakutkan daripada dewa emas sempurna pada umumnya. Kenapa kamu, sebagai junior, tidak bisa masuk dan menemui kami sebelum kita pergi? Mungkin kamu takut. Masuk saja, apa yang harus aku takuti? Ye Tianfei melihat ke dalam dunia bawah sejenak. Ada dunia luas yang penuh dengan kematian, dengan aura kematian yang kuat melayang di mana-mana, dan sejumlah besar roh jahat berkeliaran. Ada banyak peti mati dengan warna berbeda yang bertumpuk di tanah. Setelah Ye Tianfei selesai berbicara, dia naik ke udara dan melangkah ke kedalaman dunia bawah. Hati-hati, itu adalah dunia bawah tanah mereka. Tuan Hun mengingatkan Ye Tianfei melalui pesan. Tidak ada pembelaan, jawab Ye Tianfei. Ye Tianfei sekarang adalah seorang ahli seni dan berani. Kecelakaan. Saat Ye Tianfei berjalan selangkah demi selangkah menuju dunia bawah yang luas di kedalaman dunia bawah, rantai gelap tiba-tiba terbentang dari kehampaan, seolah-olah mereka memiliki kesadaran hidup sendiri, terus-menerus bergetar dan membungkus badan Ye Tianfei. Rantai ini tampaknya terkondensasi dari energi murni kematian dan hukum kematian, dan diukir dengan sejumlah besar rune yang berhubungan dengan kematian. Tuan Hun berkata kepada Ye Tianfei. Saat ini, lusinan rantai hitam sudah terbentang di depan Ye Tianfei. Tanpa pikir panjang, Ye Tianfei mengulurkan telapak tangannya, meraih lusinan rantai hitam, dan menariknya dengan kuat. Zizi.
Ye Tianfei menemukan bahwa begitu telapak tangannya bersentuhan dengan rantai hitam itu, dia merasakan kekuatan korosif yang aneh naik ke telapak tangannya di sepanjang rantai hitam, mencoba merusiak badannya. Untungnya, badan Ye Tianfei sangat keras dan dia tidak mengalami kerusiakan apapun. Gemuruh. Ye Tianfei menggerakkan pikirannya, melepaskan kekuatan fisik yang menakutkan, dan menarik kuat-kuat telapak tangannya. Dang-dang. Lusinan rantai hitam semuanya terkoyak dan hancur sedikit demi sedikit. Kecelakaan. Tapi setelah Ye Tianfei merobek lusinan rantai, lebih banyak rantai hitam mengalir dari segala arah, padat, seperti sejumlah besar ular hitam berbisa, terus-menerus melilit badan Ye Tianfei. Gunakan tungku ajaib ungu itu. Old Hun mengingatkan. Duar. Ye Tianfei mengaktifkan tungku ajaib ungu di badannya dengan sebuah pikiran. Sejumlah besar api ajaib yang sangat kuat terus-menerus muncul dari badannya, terbakar dengan ganas, dan terbakar menuju rantai hitam. Rantai hitam itu terbakar oleh api sihir yang berputar dan segera mulai melunak. Itu benar-benar berhasil. Ye Tianfei sedikit senang. Memanggil. Ye Tianfei mempercepat dan mencapai kedalaman dunia bawah dalam beberapa langkah, berdiri di dunia bawah yang sunyi dan tak bernyawa. Di mana-mana dipenuhi dengan energi kemah-teihan yang kuat dan hukum kemah-teihan. 4 pria parubaya pucat berdiri di tengah dunia bawah ini, menatap Ye Tianfei. Aku tidak percaya seorang pemuda jenius yang jahat lahir di ruang dan waktu ini. Salah satu pria parubaya memandang Ye Tianfei dan menghela nafas pelan. Hanya saja, anak muda, meskipun kamu adalah seorang pemuda jenius, kamu tidak boleh datang untuk memprovokasi dunia bawah tanah kita yang besar. Jika kamu memprovokasi dunia bawah tanah kita yang besar, tidak peduli betapa jahatnya kamu, akhir hidupmu akan menyedihkan. Pria itu menatap melihat Ye Tianfei, dia berkata dengan suara yang dalam. Apa gunanya mengucapkan kata-kata besar? Bersiaplah untuk mati. Ye Tianfei merasakan nafas 4 pria parubaya di depannya, dan memperkirakan secara kasar kekuatan mereka. Dia berjalan ke arah mereka dan berkata, terlihat sangat mendominasi. Anak muda, kamu tidak punya sopan santun sama sekali. Dengan temperamen seperti itu, kamu ditakdirkan untuk tidak bertahan lama. Rumble. Ye Tianfei tidak mau mendengarkan omong kosong mereka, jadi dia langsung menggunakan formasi dunia luar angkasa, bayangan dunia yang sangat besar. Muncul tinggi di langit, mereka bergemuruh ke arah 4 pria parubaya. Teknik rahasia luar angkasa yang brilian. Wajah keempat pria parubaya itu sedikit berubah. Mereka bisa melihat betapa kuatnya formasi dunia luar angkasa, dan badan mereka melayang pada saat yang sama, seperti 4 hantu, bergoyang dan bergerak terus-menerus. Mundur. Duar. Salah satu pria parubaya menjentikkan lengan bajunya, dan peti mati dengan warna berbeda terangkat ke udara. Mereka membentuk formasi pertempuran dan membombardir Ye Tianfei dari segala arah. Ye Tianfei menemukan bahwa semua peti mati yang ditempatkan di dunia bawah ini sebenarnya adalah senjata ajaib, dan sangat kuat. Duar. Peti mati meraung satu demi satu, membawa energi kemah-teihan yang menakutkan dan hukum kemah-teihan. Tangisan menyeramkan terus terdengar dari peti mati tersebut. Peti mati ini memiliki efek menyerang badan jiwa, dan akan membuat orang pusing dan membuat jiwanya dan badan tidak stabil. Ada juga sejumlah besar hantu yang keluar, bekerja sama untuk mendorong peti mati dengan warna berbeda ke arah Ye Tianfei. Ye Tianfei melambaikan tangannya dan langsung mengorbankan ratusan senjata sihir abadi emas. Senjata itu diaktifkan pada saat yang sama, meledak dengan energi yang kuat, terus-menerus bertabrakan dengan peti mati, menderu ke langit. Duar. Ye Tianfei menggunakan metode pembentukan seketika, dan dengan lambaian tangannya, lusinan formasi besar disusun, seperti lusinan batu besar, dan mereka dihancurkan ke depan dengan keras. Pada saat yang sama, Ye Tianfei menggunakan teknik pergerakan ruang besar untuk melewati formasi peti mati yang padat dan dengan cepat bergegas menuju 4 pria parubaya. Keterampilan gerakan anak ini sangat bagus. Keempat pria parubaya itu terkejut saat melihat ini. Nak, coba formasi pertempuran zombiku. Salah satu pria parubaya mengeluarkan tas kain hitam, membuka tas dan mengocoknya dengan keras. Kecelakaan. Sejumlah besar zombie keluar dari kantong hitam seperti pangsit. Huhu. Zombie-zombie ini semuanya memancarkan aura mahiat, badannya sangat kaku,
cakarnya tajam dan hitam, serta kukunya sangat panjang dan dapat menembus ruang secara langsung. Duar-duar, zombie naik ke udara dan bergegas menuju Ye Tianfei. Orang-orang ini tidak memiliki kesadaran dan sepenuhnya dikendalikan oleh orang lain. Mereka seperti sekelompok boneka, kata Tuan Hun kepada Ye Tianfei. Ya, saya telah bertemu banyak dari orang-orang ini di dunia mahiat benua Hongmeng sebelumnya, tapi saya tidak menyangka akan bertemu mereka lagi sekarang. Ye Tianfei mengerutkan kening dan berkata, melawan zombie yang tidak sadarkan diri ini hanya membuang-buang waktu dan kekalahan tidak mungkin terjadi. Duar. Saat Tuan Hun sedang berbicara, Ye Tianfei telah meninju zombie, dan pukulan kuat itu menjatuhkan zombie itu secara terbalik di tempat. Zombie yang dikalahkan oleh Ye Tianfei hancur berkeping-keping di tempat dan hancur total. Namun, Ye Tianfei sedikit terkejut. Dengan kekuatan fisiknya saat ini, bahkan Master Jin Xian dapat langsung meledakannya. Namun, zombie ini menerima pukulannya secara langsung dan hanya pecah menjadi beberapa bagian. Duar-duar. Semakin banyak zombie yang mengayunkan cakar mahiatnya dan bergegas ke arah mereka dari udara. Raciun mahiat berwarna hijau muncul di cakar mahiat yang tajam, yang membuat jantung orang berdebar-debar. Menghadapi zombie-zombie ini dengan kekuatan tak terbatas dan badan yang keras, Master Jin Xian biasa mungkin bisa melarikan diri begitu saja, tapi Ye Tianfei tidak memiliki rasa takut sedikit pun yang akan datang. Meskipun zombie-zombie ini membentuk formasi zombie yang berbahaya dan ganas ketika mereka menyerang, Ye Tianfei mahir dalam formasi dan dapat menemukan cara untuk menerobos formasi zombie tersebut dalam waktu singkat, sehingga pertarungannya sangat mudah. Kekuatan fisik anak ini terlalu kuat. Wajah para pria parubaya sedikit berubah saat melihat kekuatan bertarung yang ditunjukkan oleh Ye Tianfei. Masing-masing zombie ini telah ditempa ribuan kali dan sangat keras. Bahkan Master Jin Xian biasa tidak akan berani menyentuh mereka secara langsung. Formasi pertempuran zombie sepertinya tidak berpengaruh padanya. Dia dapat dengan mudah menghancurkannya. Saya mendengar bahwa keterampilan formasinya sangat tinggi. Dia mungkin menemukan cara untuk menghancurkan formasi pertempuran zombie dalam sekejap. Keempat pria parubaya itu merasa sedikit pusing melihat Ye Tianfei yang sangat pemberani. Mereka menemukan bahwa kemampuan bertarung Ye Tianfei jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Mari kita aktifkan alam kemah-teihan. Mungkin berguna menggunakan kekuatan alam untuk menekannya. Oke, ayo aktifkan alam kemah-teihan bersama-sama. Tiga pria lainnya mengangguk setuju, lalu keempat pria itu berpisah pada saat yang sama, berdiri dalam posisi tertentu, menggumamkan kata-kata, dan membuat serangkaian segel pada saat yang bersamaan. Gemuruh. Tanah tiba-tiba bergetar hebat, dan sejumlah besar darah hitam berbau mulai mengalir kemana-mana di tanah, mewarnai seluruh tanah menjadi hitam. Batu nisan muncul satu demi satu, dan setiap batu nisan diukir dengan nama sebuah mahiat hidup. Udara kemah-teihan meresap di udara, ada keheningan di mana-mana, dan batu nisan yang padat tak berujung sejauh mata memandang. Kemah-teihan adalah tema abadi. Seiring dengan bau darah hitam dan udara kemah-teihan yang merembes kemana-mana, tanah ini mulai membentuk sebuah alam. Ini adalah alam yang bertema kemah-teihan. Semua makhluk hidup yang berdiri di tanah hitam ini akan terkena dampaknya domainnya. Energi kemah-teihan dan hukum kemah-teihan ada di mana-mana, membuat semua jiwa gemetar. Ye Tianfei menemukan bahwa ada sejumlah besar energi penekan di dunia ini yang menekan badannya, membuat tindakannya mulai menjadi sulit. Sebenarnya, ini adalah formasi tanah berskala besar yang dibentuk dengan bantuan medan khusus dunia bawah. Tentu saja, formasi tanah ini juga meminjam banyak kekuatan dan kebencian dari undead, jadi kekuatannya lebih besar. Menakutkan daripada formasi tanah biasa. Ye Tianfei mahir dalam seni fase bumi. Dan segera melihat kebenaran dari tanah ini mengalir dengan darah hitam. Mungkin dunia bawah tanah kuno mengundang seorang ahli bumi yang pandai untuk membantu pengaturannya. Kata Hun Tua, itu mungkin, tapi percuma jika kamu bertemu denganku. Ye Tianfei mengulurkan kakinya dan menginjak, melepaskan ribuan naga bumi, membentuk formasi satu demi satu, mengebor bumi di bawah, dan mulai mengubah struktur bumi. Gemuruh. Formasi tanah besar terus terbentuk di bawah kaki Ye Tianfei, memancarkan energi bumi yang kuat. Gunakan yang untuk mengatasi Yin. Kata Ye Tianfei lembut. Duar.
Bola cahaya emas besar membubung ke langit, mekar dengan cahaya keemasan yang mengepul, menerangi langit dan bumi. Pada saat ini, Ye Tianfei merasa bahwa energi domain yang diberikan kepadanya oleh daratan sebelumnya mulai melemah. Jangan lakukan hal-hal tidak berguna ini, datang ke sini dan bertarunglah denganku. Ye Tianfei berjalan menuju empat pria parubaya dan berkata dengan suara dingin. Bagaimana mungkin alam kematian tidak bisa menekannya? Keempat pria parubaya itu sedikit terkejut melihat Ye Tianfei bertingkah begitu santai. Anda harus tahu bahwa bahkan mereka sendiri tidak memiliki kepercayaan diri yang besar untuk mampu melawan alam kematian. Memanggil. Ye Tianfei menggunakan teknik pergerakan luar angkasa yang besar, tiba-tiba meningkatkan kecepatannya, dan dengan cepat menutup jarak dengan empat pria parubaya. Ye Tianfei tahu bahwa keempat pria parubaya ini berasal dari dunia bawah besar, dan dia juga tahu bahwa kekuatan bertarung mereka pasti sangat kuat, tetapi Ye Tianfei tidak memiliki rasa takut sedikitpun. Kecelakaan. Empat pria parubaya melayang ke udara. Rantai hitam tebal terbentang dari badan mereka, menyapu langit dan berguling kembali ke arah Ye Tianfei. Mereka seperti sejumlah besar rambut hitam, memenuhi ruang dalam sekejap. Rantai hitam ini terkondensasi dari kekayaan energi kematian dan hukum kematian, dan terus-menerus melepaskan banyak rune misterius, dengan tingkat kematian yang mencengangkan. Tapi Ye Tianfei mengabaikannya, tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya, terus memperbesar, meraih sejumlah besar rantai hitam, dan kemudian menariknya dengan kuat untuk memutuskan sejumlah besar rantai hitam. Ayo bertarung dengan baik. Ye Tianfei melompat ke udara, menjatuhkan rantai hitam di depannya dan mengayunkannya, dan berteriak dengan keras. Duar. Ye Tianfei menggunakan seni bela diri kekuatan fisik, meninju dan menginjak, membuat ruang bergetar. Keempat pria dari dunia bawah besar bergegas menuju Ye Tianfei pada saat yang sama, dan mereka menyerang bersama untuk melawan Ye Tianfei dengan liar. Pertempuran sengit terjadi. Ye Tianfei menunjukkan berbagai keterampilan dan rahasia, menggunakan semua kartu trufnya tanpa syarat. Segala jenis energi dicurahkan terus-menerus, membentuk badai energi. Keempat pria parubaya juga menunjukkan kecakapan bertarung yang kuat, menampilkan semua jenis seni bela diri yang luar biasa dan seni bela diri dari dunia bawah besar, dan juga meluncurkan banyak senjata sihir mematikan, yang menghantam Ye Tianfei seperti hujan lebat. Saya harus mengatakan bahwa keempat master dari dunia bawah besar ini benar-benar kuat, dan kekuatan bertarung yang diberikan oleh mereka berempat bersama-sama bahkan lebih menakutkan. Bahkan Ye Tianfei merasakan tekanan. Hanya saja Ye Tianfei mengandalkan keunggulan fisiknya untuk bertarung dengan sengit, menggunakan gaya bertarung yang benar-benar putus asa. Dia tidak lagi mempertimbangkan pertahanan sama sekali, tetapi hanya menyerang, maju selangkah demi selangkah. Bertempur di negeri ini sangat baik bagi mereka, karena negeri ini, bahkan dunia ini, dipenuhi dengan energi kematian dan hukum kematian yang kuat. Ini adalah wilayah mereka, dan sangat bermanfaat bagi kemampuan bertarung mereka. Efek tambahan yang besar. Tapi Anda justru sebaliknya, efektivitas tempur Anda terus-menerus ditekan dan dilemahkan di sini. Tuan Hun tiba-tiba berkata kepada Ye Tianfei. Ya, saya sudah merasakannya. Tapi anggap saja itu sebagai semacam pelatihan. Ye Tianfei mengangguk. Faktanya, Ye Tianfei telah merasakan bahwa dunia ini dipenuhi dengan sejumlah besar energi kematian dan hukum kematian. Dalam lingkungan seperti itu, makhluk asing akan sangat tertekan dan tidak dapat mengerahkan kekuatan tempur puncaknya. Makhluk-makhluk di dunia bawah dan dunia bawah merasa betah dalam lingkungan seperti itu, dan efektivitas tempur mereka akan meningkat. Oleh karena itu, Ye Tianfei sedikit stres dalam pertempuran ini. Segera setelah itu, dia bahkan dibombardir beberapa kali berturut-turut, dengan darah berceceran di tanah. Di saat yang sama, Ye Tianfei terus melawan, memukul badan keempat pria parubaya. Setiap kali keempat pria parubaya ini dipukul oleh Ye Tianfei, mereka merasa seperti disambar petir dan terluka pareh. Orang-orang ini mempraktikkan energi dan hukum gelap. Jika Anda menggunakan Sutra 9 yang kuno untuk menghadapinya, efeknya mungkin akan sangat bagus. Ya, Ye Tianfei segera mengerti dan segera menggunakan kitab suci kuno 9 matahari. Bola cahaya emas besar naik ke langit, mekar dengan cahaya keemasan yang mengerikan. Tiba-tiba, tanah yang semula hangus berubah menjadi emas. Bumi.
Yang mengejutkan Ye Tianfei adalah setelah menggunakan kitab suci kuno 9 matahari, kekuatan penekan yang dia terima di negeri ini mulai melemah. Efektivitas tempur yang diberikan telah meningkat pesat sekaligus. Bunuh! Ye Tianfei meraung, menyerbu ke arah 4 pria parubaya dengan keberanian besar. Kutu kupret, badan anak ini terlalu keras. Sepertinya dia tidak bisa dipukul sampai mati. Keempat pria parubaya itu menjadi semakin ketakutan saat mereka memukulinya. Mereka telah memukul Ye Tianfei berkali-kali, asumsinya, Ye Tianfei seharusnya terluka parah saat ini. Tapi setiap kali Ye Tianfei terluka, dia pulih dalam hitungan detik dan kembali ke efektivitas tempur puncaknya. Energi di badannya sepertinya tidak pernah habis. Aku bahkan merasa dia semakin kuat saat dia bertarung, dan energi di badannya semakin kuat. Monster, macam apa ini? Pria tua tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan ngeri. Faktanya, kekuatan bertarung Ye Tianfei mungkin tidak lebih kuat dari keempat pria parubaya ini, tetapi Ye Tianfei memiliki keunggulan fisik, jadi semakin lama pertempuran ini berlangsung, keempat pria parubaya tersebut akan semakin ketakutan menjadi lebih buruk. Selama pertarungan sengit, Ye Tianfei menghantam langsung ke seorang pria parubaya, memukul badan pria lain dengan badannya sendiri, menyebabkan pria parubaya itu terbang di tempat, muncrat darah terus-menerus, dan badannya berlumuran darah. Penuh dengan retakan padat, dan darah hijau aneh terus mengalir keluar. Anak ini terlalu menakutkan. Pria parubaya itu berteriak ngeri dan mundur dengan putus asa. Duar! Ye Tianfei melambaikan tangannya dan langsung mengerahkan lusinan formasi besar untuk menutupi pria parubaya itu, memblokirnya, dan kemudian bergegas menyerang. Ye Tianfei berencana memusatkan upayanya untuk membunuh pria parubaya ini dan kemudian berurusan dengan 3 pria parubaya lainnya. Datang dan selamatkan aku. Pria parubaya itu melihat niat membunuh yang kuat di mata Ye Tianfei, dan segera mengetahui niat Ye Tianfei, dan berteriak ketakutan. Duar! 3 pria parubaya lainnya meraung dan bergegas, meledakkan punggung Ye Tianfei pada saat yang bersamaan. Duar! Tinju Ye Tianfei meledak seperti kilat, meninju pria parubaya di depannya lebih dari selusin kali sekaligus. Pria parubaya itu menjerit dan badannya meledak. Wah, kamu kejam sekali. Jiwa pria parubaya itu muncul dan melarikan diri. Di mana harus melarikan diri? Huang Sang tiba-tiba muncul, badan hantu hitam mengkilatnya memancarkan ancaman yang kuat, katanya dengan senyuman aneh, dan kemudian dia bergegas menuju badan jiwa pria parubaya itu. Pembudidaya hantu. Pria parubaya itu memandang ke arah hantu Huang Sang dan terkejut. Tentu saja, dia segera mengenali Huang Sang sebagai seorang pembudidaya hantu. Dan koreksi, hantu adalah musuh badan jiwa. Ketika Huang Sang menyerang badan jiwa pria parubaya itu, klon vampir tiba-tiba datang dan mulai merapal mantra untuk melahap esensi daging dan darah yang ditinggalkan oleh pria parubaya itu. Di saat yang sama, ketika Ye Tianfei meledakkan pria parubaya itu, badannya sendiri juga diterbangkan oleh 3 pria parubaya di belakangnya. 3 lubang darah menembus badannya, yang hampir setara dengan separuh badannya cacat. Tapi saat berikutnya, badan Ye Tianfei mulai memperbaiki dirinya sendiri. Giliranmu. Ye Tianfei berbalik, badannya yang berdarah sedang diperbaiki, dan menatap ketiga pria parubaya itu dengan senyuman kejam. Duar! Ye Tianfei bergegas menuju ketiga pria parubaya itu seperti bola meriam. Pertempuran sengit kembali terjadi. Setengah jam kemudian, Ye Tianfei meninju kepala seorang pria parubaya, dan bahkan jiwanya setengah cacat. Serahkan saja orang ini padaku. Huang Sang telah lama menunggu dan segera bergegas. Duar! Klon vampir juga bergegas maju. Huang Sang menyukai jiwa pria parubaya ini, dan klon vampir membutuhkan esensi daging dan darahnya. Ayo pergi! 2 pria parubaya yang tersisa saling memandang, keduanya melihat kepanikan di mata satu sama lain. Pengalaman kedua sahabat membuat mereka mengerti bahwa mereka tidak mungkin menjadi lawan Ye Tianfei. Jika pertarungan berlanjut, nasib mereka mungkin akan sama. Fiuh! Setelah mengambil keputusan, kedua pria parubaya itu berbalik dan pergi pada saat yang sama tanpa ragu-ragu. Tidak, 2 dari 4 utusan dibunuh oleh Ye Tianfei, dan 2 sisanya akan melarikan diri. Banyak pejabat tingkat tinggi di dunia bawah memperhatikan pertempuran ini dan melihat 2 pria parubaya melarikan diri.
Wajah para pejabat tinggi dunia bawah ini pucat, menunjukkan ekspresi putus asa. Di mana harus melarikan diri? Ye Tianfei penuh dengan niat membunuh, menggunakan keterampilan badannya untuk mengejarnya. Dua pria parubaya mengeluarkan tas hitam pada saat yang sama dan melemparkannya kembali. Kemudian sejumlah besar zombie keluar dari dua tas hitam, padat, bergegas menuju Ye Tianfei seperti hujan lebat. Pergi! Ye Tianfei sangat marah, dan tinjunya menyerang seperti kilat. Setiap pukulan membuat zombie mundur dan terbang. Hanya saja zombinya banyak sekali, dan Ye Tianfei tidak bisa membersihkan semuanya sekaligus, jadi dia harus menyaksikan kedua pria parubaya itu melarikan diri ke kedalaman dunia bawah. Setelah beberapa saat, Ye Tianfei menemukan bahwa aura kedua pria parubaya itu telah menghilang. Sepertinya ada juga altar teleportasi jauh di dunia bawah. Kedua orang itu pasti sudah berteleportasi. Tuan Hun berkata kepada Ye Tianfei, "Ya, sayang sekali. Aku bisa saja membunuh kedua orang ini." Ye Tianfei mengangguk dan menghela nafas, merasa sedikit kasihan. Sebanyak 5 master dari dunia bawah besar dibunuh oleh Ye Tianfei, dan 3 diantaranya melarikan diri. Setelah menyingkirkan 5 master di dunia bawah ini, Ye Tianfei tidak lagi memiliki master di dunia bawah yang dapat bersaing dengannya. Ye Tianfei berbalik dan datang ke medan perang di luar. Pada saat ini, pasukan dunia bawah mulai kalah dan terus dipukul mundur. "Tuan, selama pertempuran tadi, pasukan lain tiba-tiba bergabung dalam pertempuran untuk membantu dunia bawah, tetapi pasukan ini tidak terlalu kuat. Bahkan jika mereka bergabung dengan tentara dunia bawah, itu bukanlah lawan kita," kata Hu Miao kepada Ye Tianfei. "Aku tahu, itu pasti pasukan dunia bawah. Dunia bawah pada awalnya adalah bagian dari dunia bawah." Ye Tianfei mengangguk, melihat ke arah medan perang, dan jatuh ke makhluk aneh dengan kekuatan jahat yang luar biasa. Makhluk aneh ini tampak seperti kera hitam yang sangat tinggi, dengan sepasang sayap hitam di punggungnya, memancarkan roh jahat yang dingin dan berwajah garang. Ini adalah monyet yin terbang. Monyet yin yang terbang adalah makhluk dunia bawah. Kemudian Ye Tianfei melihat lebih banyak monyet yin terbang bola-balik di medan perang, bertarung dengan pasukan dunia gelap. Mata Ye Tianfei mencari di medan perang, tapi dia tidak menemukan putra suci klan monyet terbang yin yang telah dia taklukkan sebelumnya. Mungkin saja putra suci memiliki status bangsawan dan tidak datang untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Pikir Ye Tianfei diam-diam di dalam hatinya. Meskipun dunia bawah mengirimkan pasukan untuk membantu, pihak dunia bawah masih kalah dalam pertempuran ini. Karena ada terlalu banyak master di pihak Ye Tianfei, termasuk Huang Sang, ulat sutra naga bertanduk emas Hu Miao, klon vampir, Dugu Huan, Dabing, Del. Salah satu dari mereka adalah master tingkat keabadian emas, dan masing-masing dari mereka adalah master tingkat keabadian emas. Mereka sangat kuat dalam pertempuran. Terutama Huang Sang, klon vampir, dan ketiga Dugu Huan, kekuatan tempur mereka yang sebenarnya setara dengan Perfect Golden Immortal. Selain itu, binatang berkepala 9 dari roda totem 9 istana juga berpartisipasi dalam pertempuran tersebut. Beberapa waktu lalu, Ye Tianfei meminta binatang berkepala 9 untuk menyempurnakan sejumlah besar sumber daya pelatihan setara dengan 9 master abadi emas. Kekuatan keseluruhan semacam ini cukup untuk menghancurkan pasukan dunia bawah dan dunia bawah. Ye Tianfei mengamati medan perang sebentar, dan tiba-tiba mendatangi monyet yin terbang. Monyet yin terbang ini sedang melawan master dari dunia gelap, dan kedua belah pihak seimbang untuk saat ini. "Nak, kamu sedang mencari kemah Teihan." Ketika monyet jahat terbang itu semakin bersemangat untuk bertarung, dia tiba-tiba melihat seorang manusia muda datang di depannya. Dia menjadi marah dan mengulurkan cakar monyet yang tajam untuk menangkap Ye Tianfei. Monyet yin yang terbang tidak menyadari bahwa pemuda di depannya adalah Ye Tianfei yang terkenal. "Hati-hati, dia adalah Ye Tianfei." Pada saat ini, monyet yin terbang lainnya di kejauhan yang tampak lebih tua berteriak dengan keras. Monyet yin terbang yang menyerang Ye Tianfei langsung mengubah ekspresinya ketika mendengar ini. Ye Tianfei tiba-tiba mengulurkan telapak tangan dan meraih kaki monyet terbang itu seperti kilat. Kekuatan fisik yang menakutkan secara langsung menekan monyet yin yang terbang, tidak mampu bergerak. "Saya di sini untuk bertanya kepada Anda. Anda menjawab pertanyaan saya dengan jujur.
Ye Tianfei memandang monyet terbang jahat dengan mata dingin dan berkata, "Apa yang akan kamu tanyakan padaku?" Monyet hitam terbang itu menunjukkan ekspresi ngeri dan berkata dengan suara gemetar. Dia tahu bahwa Ye Tianfei jauh lebih kuat darinya, dan keinginan Ye Tianfei untuk membunuhnya mungkin hanya sebuah pemikiran. "Apakah kamu mengenali putra suci dari klan monyet Fei Tianyinmu?" Ye Tianfei melambaikan tangannya dan menirukan monyet Fei Tianyin yang muncul di depannya. Itu adalah putra suci dari klan monyet Fei Tianyin yang sebelumnya ditaklukkan Ye Tianfei. Dia adalah salah satu dari 10 putra suci klan kita. Bagaimana kamu mengenalnya? Monyet Yin terbang sedikit terkejut ketika dia melihat jenis yang sama yang disimulasikan oleh Ye Tianfei. "Di mana dia sekarang?" Ye Tianfei bertanya. Putra suci dari klan monyet Fei Tianyin ini telah diambil sebagai budak oleh Ye Tianfei sebelumnya. Ye Tianfei memerintahkan dia untuk kembali ke dunia bawah dan mengintai, berencana untuk memanggilnya lagi jika perlu di masa depan. Putra suci ini sudah menjadi bawahan Ye Tianfei, jadi Ye Tianfei ingin tahu bagaimana keadaannya sekarang. Dia ada di dunia bawah kita, tapi telah dipenjara di penjara. Jawab monyet Yin terbang. Sebagai putra suci Fei Tianyin Hou Anda, identitasnya seharusnya sangat berharga. Bagaimana dia bisa dipenjara di penjara? Ini, terutama karena dia melakukan kesalahan, jadi dia dipenjarakan atas perintah Pluto. Monyet Yin terbang ragu-ragu sejenak, lalu menjawab. "Saya membuat kesalahan." Ye Tianfei melihat ekspresi kompleks dari monyet terbang dan segera tahu bahwa seharusnya ada lebih banyak informasi orang dalam. Bahkan jika orang-orangku melakukan kesalahan, mereka tidak bisa ditangkap begitu saja. Karena kita telah tiba di dunia bawah, kita harus melakukan perjalanan ke dunia bawah. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata pada dirinya sendiri. Pada saat ini, pertempuran hampir berakhir. Pasukan dunia bawah dan dunia bawah mulai runtuh. Sejumlah besar jenderal yang kalah melarikan diri kemana-mana. Pejabat senior dunia bawah dan dunia bawah tahu bahwa selama Ye Tianfei secara pribadi menahan formasi di sini, mereka pasti akan kalah pada akhirnya. Karena Ye Tianfei bisa menantang dunia bawah dan dunia bawah sendirian. Oleh karena itu, para petinggi di dunia bawah dan dunia bawah telah kehilangan kepercayaan diri sejak awal pertempuran ini. Penguasa dunia bawah benar-benar melarikan diri saat aku tidak memperhatikan. Ye Tianfei melepaskan energi jiwanya dan mencarinya. Dia menemukan bahwa penguasa dunia bawah telah menghilang, dan merasa sedikit kasihan. Lu Dandan memimpin pasukan dunia gelap untuk memburu pasukan dunia bawah di mana-mana. Di masa lalu, dunia Mahyiyat di benua Hongmeng adalah kekuatan milik dunia bawah. Lu Dandan sangat menderita karena dunia Mahyiyat menyalahkan dunia bawah atas hutang ini. Kali ini dia datang khusus untuk menyelesaikan masalah dengan dunia bawah, jadi dia tidak berencana melepaskan pasukan dunia bawah dengan mudah. "Ayo pergi, bawa aku ke dunia bawahmu." Ye Tianfei melepaskan monyet Yin terbang di tangannya dan berkata dengan dingin. "Jangan berpikir untuk melarikan diri. Kamu tidak punya hak untuk melarikan diri di depanku. Tolong ikuti aku." Monyet hitam terbang ini tahu bahwa tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri di depan Ye Tianfei. Jadi dia hanya bisa menerima kenyataan dan memimpin jalan. Monyet Yin yang terbang membubung ke langit dan kembali menuju dunia bawah. "Tuan, kamu pergi ke dunia bawah dulu. Saya berencana pergi ke markas besar dunia bawah untuk melihat apakah ada sesuatu yang berharga." Dunia bawah telah dikalahkan, dan Hu Miao ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menghasilkan banyak uang. "Ya, kamu mengingatkanku. Dunia bawah adalah kekuatan besar, dan pasti ada banyak hal berharga." Setelah mendengar kata-kata Hu Miao, mata ulat sutra naga bertanduk emas tidak bisa tidak bersinar, dan kemudian dengan cahaya kemasan. Dia bergegas menuju tempat itu. Ye Tianfei tersenyum tipis dan meminta klon vampir untuk mengikuti Hu Miao dan ulat sutra naga bertanduk emas. Ye Tianfei mengikuti monyet Yin terbang menuju dunia bawah, dan segera sampai ke portal ruang dan waktu. "Melalui portal ruang waktu ini, kamu akan mencapai dunia bawah kami," kata monyet Yin terbang kepada Ye Tianfei. Dia berharap Ye Tianfei bisa menyelamatkan nyawanya pada akhirnya, jadi sikapnya sangat baik. Ye Tianfei mengikuti monyet jahat terbang melalui portal ruang dan waktu, dan kemudian datang ke dunia yang penuh dengan roh jahat. Ini adalah dunia bawah. Bersambung.